Chapter 31. Di luar gunung berdarah, ada seruan seru. Mampu menjadi mentor King Yunzong, pengetahuannya sama sekali tidak buruk. Jenius macam apa yang belum melihatnya selama bertahun-tahun? Bahkan beberapa master jenius paling berbakat dilatih oleh mereka. Tetapi pada saat ini, instruktur ini tidak bisa membantu tetapi berseru. Kekuatan Fang Yushu, para mentor ini memiliki pemahaman yang jelas, dan kekuatan tangan Fang Yushu dibilah kosong lebih jelas. Kabel-kabel energi itu sangat tajam, dan mudah untuk memotong produk berikutnya menjadi dua segmen. Bahkan jika itu adalah instrumen berukuran sedang, saya khawatir itu sudah cukup. Setidaknya semangat kelas atas diperlukan untuk memblokir kabel-kabel itu. Tapi pemandangan bakat itu sangat aneh. Luo Zheng benar-benar memblokir sutra dengan dagingnya. Semua orang berpikir bahwa Luo Zhengna hanyalah perjuangan terakhir sebelum keluar. Perjuangan semacam ini tidak diragukan lagi sia-sia. Dalam menghadapi Fang Yushu, yang memegang pedang, Luo Zheng tidak memiliki peluang. Satu-satunya hasil dari sutra energi adalah bahwa ia adalah kawat dipotong-potong. Namun, Luo Zheng tidak hanya menghancurkan sutra, tetapi juga menggunakan kesalahan pendek Fang Yushu untuk mengambil kesempatan ini untuk membunuh Fang Yushu. Tidak heran kalau orang banyak akan kagum, bagaimana tubuh anak ini berolahraga. Kekuatannya sebanding dengan kualitas terbaik. Para dialek melihat foto-foto berantakan pada surat itu, dan mulutnya penuh dengan rasa pahit. Dia tidak pernah berpikir bahwa Fang Yushu akan dihilangkan. Fang Jia mengirim 4 anak dari klan, dan mereka keluar dari 3. Yang berikutnya umumnya kuat, dan diperkirakan sulit lulus tes darah. Dan salah satunya masih tuan muda keluarga. Tampaknya lain kali aku kembali ke keluarga Fang, omelan jelas sangat diperlukan. Meskipun orang-orang Fang Jia ingin memasuki King Yunzong tidak terlalu sulit, tetapi 4 saudara Fang Jia datang, dan bahkan 1 orang gagal untuk lewat. Untuk Fang Jia, wajah ini mungkin dibuang. Luo Zheng. Dialeksi menggigit giginya, membenci nama itu dalam benaknya, kejeniusan King Yunzong banyak, tetapi jenius kematian lebih banyak, dia hanya ingin melihat bagaimana orang ini berakhir. Setelah semua instruktur selesai membaca, Luo Zheng menghilang tanpa jejak pada surat itu, tetapi mereka semua ingin melihatnya lagi, tetapi setelah Fang Yushu keluar, mereka tidak dapat melacak Luo Zheng di Xingwei. Instruktur sudah marah dan melompat, dan tanpa adanya ventilasi, dia benar-benar menunjuk ke hidung Zhongming. Zhongming, yang terpana, muram dan bisa menjatuhkan air. Dia ingin berdebat dengan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan desas-desus dan mengerikan di belakang guru Soviet. Dia hanya bisa menelan buah pahit ini ke dalam perutnya. Hati Zhongming dipenuhi dengan kebencian, dan tidak ada tempat untuk melampiaskan amarahnya. Sangat disayangkan hari ini. Siapa yang bisa menyalahkan hal-hal ini? Gex memungut anak itu. Dia akhirnya menemukan benda ventilasi. Dari pandangan pertama, dia tidak bahagia ketika melihat anak Luo Zheng, seorang murid percobaan kelahiran akar rumput bahkan berani membantah kata-katanya, dia menyakitinya di depan tutor Soviet, dan sekarang dia dimarahi oleh para mentor ini. Semakin banyak yang lebih lancar Zhongming melihat arai ajaib di sekelilingnya, tiba-tiba melompat di dalam hatinya, hei, bocah yang busuk, ingin mencoba melalui darah? Tidak mungkin. Seluruh blok adalah susunan magis di Gunung Scarlet, dibuat oleh seorang ahli King Yunzong. Ribuan susunan magis, besar dan kecil, dan Eudemon itu dikendalikan oleh susunan magis di tangannya. Karena anak ini membuat dirinya tidak bahagia, jangan mencoba untuk lulus tes darah. Zhongming diam-diam berbalik, dan meletakkan tangannya di lingkaran terdalam dari susunan magis tanpa ada yang melihatnya. Arai ajaib ini memiliki total 5 putaran, mewakili 5 lapisan di Gunung Scarlet, dan di lapisan tengah, hanya ada 1 Eudemon tingkat kelima, yang merupakan kekuatan Eudemon, sebanding dengan rahasia bawaan, karena kekuatan dan kesenjangan antara murid-murid percobaan yang berpartisipasi dalam persidangan berwarna darah terlalu besar. Karena pembentukan Gunung Scarlet, tidak ada yang pernah menantang. Bahkan, banyak orang telah menyatakan pendapat mereka tentang keberadaan Eudemon 5 tingkat ini, karena tidak mungkin bagi siapapun untuk menantang kesuksesan, tidak ada artinya memiliki Eudemon 5 tingkat ditempatkan di sana, dan menggunakan arai ajaib untuk mengaburkan 5 Eudemon. Level Eudemon, terlalu banyak energi, adalah limbah murni. Hanya proposal ini yang diajukan, tetapi ditolak. Pendapat yang diberikan oleh King Yunzong tingkat tinggi adalah bahwa sejak 5 tingkat Eudemon telah dikaburkan, itu telah diletakkan di sana dan dihitung, ketika itu adalah tampilan yang baik, tidak perlu melakukan perubahan. Zhongming diam-diam menghapus lingkaran di tengah arai magis, sambil mengendalikan Eudemon 5 tingkat untuk meninggalkan pusat dan bergegas menuju arah Luo Zhengfang. Bahkan jika pedang kosong itu bisa menahan, aku tidak tahu Eudemon tingkat 5, kamu tidak bisa menghentikannya. Wajah Zhongming menunjukkan senyum licik. Luo Zheng tidak tahu bahwa tindakannya sendiri telah menyebabkan kegemparan di luar. Fang Yushu dihilangkan, dan lusinan pecahan kristal di tanah dimiliki olehnya. Sekarang pecahan kristal di tangannya sudah jauh melampaui persyaratan tes darah.
Tampaknya Anda hanya perlu menemukan sudut untuk menunggu waktu tenang. Dia akan menjadi murid asing King Yunzong. Luka pada tubuh terlihat mengerikan, tetapi sebenarnya tidak serius. Meskipun benang sutra itu membuat tangan dan kakinya berdarah dan kabur, itu mengejutkan, tetapi ini semua traumatis dan tidak melukai esensinya. Luo Zhengyu mengerahkan kekuatannya, dan luka-luka di lengan dan kakinya tiba-tiba mengeluarkan darah. Di bawah tekanan otot-otot, luka-luka itu dengan cepat menutup, sementara menghentikan pendarahan, mengendalikan otot-otot tubuh untuk berhenti berdarah dengan cepat dan membuat luka sembuh dengan cepat. Apa yang bisa dilakukan di puncak industri daging? Kemudian dia berjalan bolak-balik 2 langkah, merasa bahwa tubuhnya tidak penting, dan kemudian memilih untuk meninggalkan tempat itu dalam satu arah. Masih ada beberapa penyesalan kecil di hatinya. Tangan Fang Yushu adalah alat spiritual. Jika api hitam di benaknya melahap roh, aku tidak tahu berapa banyak skala naga yang bisa menyala. Apakah ini 3? Masih 5? Luo Zheng tidak jelas, saya pikir itu lebih penting daripada esensi olahan minyak sulingan. Sayangnya, setelah membunuh Fang Yushu, dia diselimuti cahaya di seluruh tubuhnya, tetapi bayi ini, jika dia benar-benar menyambarnya, diperkirakan bahwa Fang Jia benar-benar tidak berakhir dengan situasinya sendiri, dia masih tidak memiliki kualifikasi untuk merebut orang. Roh. Sedangkan untuk pecahan kristal yang ada di tangannya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jika dia menemukan Mo-chan, dia bisa mengirim beberapa kepadanya. Hanya lingkungan tingkat ketiga yang begitu luas, di mana dia bisa pergi untuk menemukan Mo-chan? Setelah berjalan jauh ke depan, Luo Zheng tiba-tiba merasakan tanah bergetar hebat, dan kemudian dia mendengar, "Hei." Seolah-olah ada raksasa besar yang menginjak tanah dan membuat suara teredam. "Hei! Hei! Hei!" Setiap kali suara datang ke pikiran, tanah adalah getaran. Dan suara yang teredam semakin keras, dan getarannya semakin kuat. Luo Zheng terkejut. Apa yang mengalir ke arahnya? Ini tidak akan begitu pintar, mengapa Anda memiliki cobaan berdarah dan Anda telah menemukan begitu banyak hal yang berantakan? Hasilnya hampir sama dengan tebakannya. Luo Zheng melihat ke belakang dan melihat bahwa 3 atau 4 murid percobaan dan 2 anak klan berlari liar. Hutan batu di belakang orang-orang ini tiba-tiba runtuh, dan kemudian mereka bergegas keluar dari dalam. Monster besar. Monster itu manusia, tetapi ada 2 sudut tajam di kepala, dan sepasang mata terbakar dengan nyala api. Ini Mozu. Melihat monster yang tingginya hanya 6 meter, rambut Luo Zhengki sedikit terpana. Dilihat dari 2 sudut yang tajam, monster ini haruslah seorang Mozu. Mozu adalah ras yang lebih kuat daripada manusia, ia telah menjadi musuh umat manusia yang mematikan di zaman kuno, dan telah mencatat berbagai buku tentang legenda Mozu. Membunuh, kejam, memakan orang. Semua jenis legenda tentang orang Mozu, dari mulut ke mulut, dapat membuat orang dewasa berubah, anak-anak menangis. Tapi ini bukan kunci masalahnya, iblis jelas tidak akan muncul di lapisan ketiga fantasi. Mozu bergegas untuk menyelaraskan seorang murid dengan tamparan. Dia segera menerbangkan murid percobaan. Jika tidak ada pendaratan, ada banyak titik cahaya pada murid-murid percobaan, dan mereka sudah keluar. Akhir anak bangsawan lainnya bahkan lebih buruk lagi. Dia langsung ditangkap oleh orang-orang Mozu. Dia hanya mendengar teriakan tajam dan dimasukkan ke dalam mulut yang penuh dengan taring, langsung di mulut Mozu. Ada bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan satu lagi padam. Pada saat ini, Luo Zheng akhirnya bereaksi, Mozu ini setidaknya Eudemon 5 tingkat. Adapun mengapa Eudemon 5 tingkat dapat muncul di lantai 3, Luo Zheng tidak memiliki pemikiran untuk memikirkannya. Satu-satunya idenya sekarang adalah berlari. Luo Zheng tidak berpikir bahwa dia tidak akan berjalan dengan baik. Di bawah larinya, orang-orang Mozu berhenti memperhatikan orang lain, dan mengambil kaki besar itu dan mengejarnya. Jangan melihat orang Mozu ini sepertinya lambat, tetapi setiap langkahnya sama dengan Luo Zheng Mai 7 atau 8 langkah, kecepatannya jauh lebih cepat daripada Luo Zheng. Dalam waktu singkat, Luo Zheng menyesuaikan napasnya ke kondisi terbaik, dan berusaha untuk mencapai kecepatan lari tertinggi untuk menyingkirkan orang-orang Mozu. Dia sudah mencobanya melalui darah, dan jika dia ditembak mati oleh Mozu pada tahap tulang ini, itu akan terlalu memalukan. Namun, bahkan jika Luo Zheng berlari ke depan dengan kecepatan sprint penuh, jarak antara dia dan Mozu semakin dekat dan lebih kuat, kekuatan keduanya bukan grade sama sekali, dan kecepatan secara alami bukan grade. Ketika orang-orang Mozu sekitar 5 atau 6 kaki jauhnya dari Luo Zheng, mereka tiba-tiba melompat, dan pada saat yang sama, mereka melambaikan tamparan tebal dan menampar kepala ke arah Luo Zheng. Chapter 32. Pada saat ini, Luo Zheng bergegas ke depan, dan tamparan di tanah di belakang tubuh Luo Zheng membuat suara keras dan mencetak-cetakan telapak tangan yang besar. Tidak banyak berpikir, ia mengambil kesempatan untuk berguling ke depan, memanjat dan terus berlari. Mozu, yang baru saja muncul, memiliki beberapa kata Mozu yang tidak bisa mengerti, dan terus mengikuti Luo Zheng.
Luo Zheng juga marah dan kesal, mengapa orang iblis ini mencari dirinya sendiri? Sangat disayangkan bahwa dia tidak bisa berhenti dan memintanya. Apalagi Mozu ini sendiri adalah ilusi-ilusi dan tidak ada IQ sama sekali. Tentu saja, tidak mungkin untuk berkomunikasi. Di luar pegunungan yang berdarah, momen ini menjadi berantakan. Ada banyak instruktur yang menemukan melalui surat bahwa orang-orang Mozu sebenarnya berlari dari lantai 5 ke lantai 3. Zhongming, apa yang sedang terjadi? Bukankah Mozu ini seharusnya berada di lantai 5? Bagaimana bisa menembus arai sihir itu dan datang ke lantai 3? Dalam menghadapi pertanyaan, Zhongming tergagap. Aku tidak tahu apa yang terjadi, mungkin itu masalah dengan susunan ajaib di Scarlet Hill. Saya diminta untuk segera menghentikan tes darah, kata seorang instruktur. Ya, itu harus berhenti. Aku takut orang-orang Mozu akan dapat mengusir semua orang keluar dari gunung. Aku sudah lama menyarankan bahwa Eudemon tingkat 5 harus dipindahkan. Tidak ada artinya untuk meletakkannya di sana. Aku benar-benar tidak tahu harus memikirkan apa. Instruktur lain setuju. Tunggu. Pada saat ini, seorang mentor menghentikan jalan. Apa yang terjadi? Anda tahu, orang-orang Mozu ini tampaknya mengejar Luo Zheng. Instruktur mengalihkan gambar Xingwei ke salah satu anak klan, tetapi menemukan Luo Zheng yang melarikan diri. Oh, bagaimana dengan itu? Kekuatan anak ini benar-benar menakjubkan, tetapi apakah Anda masih ingat? Ketika Lin Xingtian menggunakan kekuatan memperbaiki sumsum untuk memasuki persidangan berdarah, ia mandiri dan ingin pergi. Mencari masalah dari Mozu ini, bukankah itu ribut untuk melarikan diri? Kata seorang mentor. Lin Xingtian adalah murid terbaik King Yunzong dalam 100 tahun terakhir. Setelah memasuki King Yunzong selama 3 tahun yang singkat, ia menjadi terkenal di dunia. Pada usia 19, ia melewati persidangan jalan King Yun dan memasuki awan. Di antara kuil-kuil, bakat dan kekuatan jarang ada di dunia dan termasuk dalam jenius super yang memang layak. Kekuatan dan bakat Luo Zheng pada tahap ini cukup tinggi, tetapi dalam pikiran banyak instruktur, masih ada jarak yang cukup jauh dari Lin Xingtian, belum lagi bahwa Lin Xingtian sudah merupakan lingkungan pemurnian yang lebih tinggi dari Luo Zheng. Sebuah dunia. Bahkan Lin Xingtian bertemu orang-orang Mozu dan melarikan diri. Bagaimana Luo Zheng ini memiliki kemungkinan untuk menolak? Namun, saya pikir begitu, Luo Zheng sebagai kuda hitam terbesar tahun ini, sebagian besar tutor masih sangat prihatin tentang dia, jadi saya menghentikan argumen dan diam-diam menonton gambar di Xingwei. Melihat bahwa instruktur tidak lagi menyalahkan mereka sendiri, wajah Zhongming menunjukkan senyum puas. Anak ini 100% mati, dan saya akan melihat bagaimana Anda dapat menghindari serangan Mozu. Dengan tubuh yang fleksibel, kekuatan ledakan yang kuat, dan sedikit keberuntungan, Luo Zheng menghindari serangan Mozu. Tapi ini bukan cara untuk pergi. Telah melarikan diri, nasib terakhir harus ditembak oleh orang-orang Mozu. Tidak banyak waktu bagi Luo Zheng untuk berpikir, dan kepalanya juga berlari dengan kecepatan tinggi. Saya mendengar bahwa orang-orang Mozu sama sekali berbeda dari tubuh manusia, dan mereka jauh lebih maskulin daripada manusia sejak lahir. Oleh karena itu, di zaman kuno, manusia dan iblis bertempur banyak kerugian. Tetapi Sang Pencipta adil, tetapi Mozu memiliki cacat fatal, mereka memiliki dua hati. Mungkin itu jantung, tidak tahan tubuh kuat mereka, sehingga akan menghasilkan hati kedua. Ini bukan masalah besar, orang-orang Mozu dengan dua hati dapat meledakkan lebih banyak kekuatan. Kuncinya adalah bahwa hati kedua mereka tumbuh di belakang. Hati kedua tidak memiliki perlindungan, hanya ada lapisan daging tipis. Asalkan menembus daging dan menghancurkan hati, itu juga akan membunuh orang-orang Mozu. Jadi ketika saya berada di medan perang, hampir semua orang Mozu akan membawa baju besi berat. Baju besi itu memiliki tonjolan tinggi di bagian belakang, untuk fokus melindungi bagian belakang mereka yang lemah. Manusia menyebut baju besi ini, cangkang kura-kura. Setelah putaran jalan, Luo Zheng memperhatikan bahwa punggung Mozu tidak memiliki perlindungan. Selama dia bisa menghancurkan hati Mozu, dia bisa mengalahkan Mozu, yang merupakan satu-satunya kekejian Luo Zheng. Dia berpikir begitu, sisi angin muncul ke permukaan, tetapi telapak besar orang Mozu mengambilnya. Itu buruk, tidak bisa bersembunyi. Kali ini Luo Zheng ingin menghindari lagi, sudah terlambat. Selain mengejar, tidak ada cara lain untuk pergi. Luo Zheng menggigit giginya dan berbalik, melompati punggung tangan orang-orang Mozu, kemudian melompat di atas bahu orang-orang Mozu, dan seluruh orang membalikkan orang-orang Mozu. Kepala saat ini, hidung Luo Zheng dan dua sudut tajam kepala Mozu hanya beberapa inci jauhnya. Dengan gerakan berdiri bebas, Luo Zheng akhirnya datang ke belakang orang-orang Mozu dan berhasil melihat benda yang terangkat di belakang Mozu. Sekarang, cendana merah. Sebuah cahaya ungu mengalir keluar dari tubuh Luo Zheng. Luo Zheng kehabisan kekuatan seluruh tubuh, berkumpul di tinju, dan kemudian membanting benda yang menggembung, jantung kedua Mozu. Selama cendana merah dituangkan, jantung Mozu bisa hancur total.
Tetapi ketika tinju Luo Zheng berjongkok di bagian belakang Mozu, dia merasa bahwa dia licin dan menjaga tangannya. Kulit Mozu sebenarnya menyelipkan tinjunya. Kegagalan, Luo Zheng terkejut. Hei! Orang-orang Mozu berbalik dan menampar mereka di tubuh Luo Zheng. Tubuh Luo Zheng seperti batu dan terbang beberapa puluh kaki jauhnya. Para tutor itu juga canggung. Oh, tidak, ini kesempatan yang bagus. Kulit Mozu sangat tangguh, bisakah kamu menembus pria kecil yang kotor? Tapi masih ada rasa kasihan. Jika dia memegang alat spiritual, aku khawatir itu bukan dia, tapi Mozu. Mentor yang menyaksikan surat itu tidak bisa menahan nafasnya. Lagi pula, Luo Zheng telah mengancam orang-orang Mozu selama bertahun-tahun. Tapi coba pikirkan, mereka semua berharap seorang lelaki kecil di dunia kotor mengalahkan Eudemon tingkat kelima. Ini memang tidak realistis. Hei, jangan lari! Teriak seorang tutor. Ternyata para mentor ini tidak bisa melihat foto-foto Luo Zheng, mereka hanya bisa mengamati Luo Zheng oleh orang lain. Hanya beberapa murid percobaan berani yang bersedia menonton di belakang orang-orang Mozu. Sekarang mereka melihat bahwa orang-orang Mozu telah membunuh Luo. Retribusi, para murid percobaan secara alami berbalik dan berlari. Begitu mereka berlari, para mentor ini tentu saja tidak bisa melihat Luo Zheng. Namun, sebagian besar instruktur mengerti bahwa tidak perlu melihat yang berikutnya, dan Luo Zheng telah menjadi kebutuhan. Hanya satu sisi tutor Soviet yang melihat suratnya sendiri, dan murid-murid Luo Zheng berjalan dengan tangan, sehingga dia bisa melihat setiap gerakan Luo Zheng dalam surat itu, dan tubuh lelaki itu sangat kuat. Tamparan orang Mozu tidak terlalu penting. Saat ini, saya tidak menyerah. Hati anak ini sudah cukup. Dengan ini, saya sudah memenangkan banyak orang. Luo Zheng berbaring di tanah, dadanya naik turun, dan dia menarik napas berat. Kekuatan tamparan di wajah benar-benar mengerikan, hampir menghancurkan tulangnya. Untungnya, tubuhnya cukup kuat, dan dia telah menolak tamparan ini. Selain itu, tubuhnya menyerap sebagian besar kekuatannya dan berubah menjadi arus hangat yang menyusup ke tubuhnya. Hanya sebagian kecil dari kekuatan yang cukup untuk menyebabkan tubuh Luo Zheng terluka parah. Dengan getaran di tanah, Luo Zheng merasa bahwa orang-orang Mozu datang ke arah mereka langkah demi langkah. Bahkan jika Luo Zheng merasa sakit saat ini, tampaknya seluruh tubuh harus tersebar, tetapi dia belum berencana untuk menyerah. Selama ada kesempatan, Luo Zheng akan memilih untuk melawan. Mozu melihat mangsa mereka terbaring di tanah, dan kecepatannya melambat, mereka bahkan berhenti untuk melihat kedua mata itu, dan kemudian mereka mengangkat kaki dan menginjak Luo Zheng. Dia bahkan ingin mengambil Luo Zheng. Hidup sampai mati. Kecepatan kaki ini tidak cepat, mungkin orang-orang Mozu berpikir bahwa Luo Zheng tidak memiliki kemampuan untuk bergerak, dan tidak perlu terlalu sabar. Karena ini, dia memberi Luo Zheng ruang untuk kegiatan. Dia berbaring di tanah dan berguling-guling di tanah. Dia menahan rasa sakit di tubuhnya dan naik dari tanah. Dia ingin melompat. Rasanya sakit. Baru saja dia ditampar oleh raksasa itu, dan tulangnya terluka, di bawah rasa sakit, tubuhnya kehilangan fleksibilitas dan tidak bisa melompat. Karena itu, dengan putus asa, Luo Zheng mengeluarkan pisau terbang yang rusak dari cincin kumisnya, dan kemudian menggunakan semua kekuatan seluruh tubuh untuk melemparkan pisau terbang ke arah Mozu. Semoga bermanfaat. Luo Zheng berdoa dalam hatinya, jika serangan ini masih tidak dapat membahayakan, maka Luo ditakdirkan untuk keluar dalam persidangan berdarah ini. Dalam adegan berikutnya, bahkan Luo Zheng sendiri terkejut. Chapter 33. Pisau terbang, di bawah sedikit dorongan, tiba-tiba terbang dan dengan cepat jatuh ke belakang Mozu. Yang lebih aneh lagi adalah bahwa tubuh tebal Mozu seperti udara saat ini. Pisau terbang itu melesat masuk dan mengalir melalui dada Mozu, mematahkan kepala Mozu dan terbang ke langit. Liu Sangyuan, setelah listriknya habis, jatuh. Pada saat ini, Luo Zheng terkejut dan tidak bisa berbicara. Hanya ada dua kemungkinan untuk mencapai efek ini, atau kekuatannya sendiri sangat mengerikan sehingga pisau terbang dapat dengan mudah membawa Mozu melalui kekuatannya. Ini jelas tidak mungkin. Kemungkinan lain adalah bahwa pisau terbang yang rusak ini sangat tajam dan dapat dengan mudah menembus Mozu hanya dengan sedikit kekuatan. Hanya ada satu kemungkinan di depan Luo Zheng. Apa tingkat bayi pisau terbang ini? Luo Zheng tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Mozu, yang tampak seperti bukit, mengambil dadanya sendiri dan berjalan beberapa langkah, akhirnya mengambil kepalanya dan berubah menjadi ribuan titik cahaya. Satu-satunya Eudemon tingkat kelima di lantai 5 terbunuh oleh Luo Zheng. Hei! Sepotong kristal hitam murni jatuh ke tanah dan mengenai tangan Luo Zheng. Hanya perlu sepotong kristal hitam untuk lulus penilaian. Saya tidak tahu idiot mana yang merancang aturan ini. Luo Zheng mengambil pecahan kristal hitam dan tidak bisa tidak mengutuk putra kehidupan di dalam hatinya. Mozu ini sangat kuat, dia lebih suka membunuh 100 Eudemon tingkat 3, dan tidak akan memprovokasi Eudemon tingkat 5.
Fragmen kristal di tangan Luo Zheng cukup panjang, dia lebih peduli pada pisau terbangnya sendiri daripada chip kristal hitam ini. Dia memanjat dengan keras, mengambil 2 langkah, tetapi tidak menemukan pisau terbang di tanah. Jika Anda tidak tahu kekuatan pisau terbang ini, Anda bisa melupakannya, tetapi sekarang penemunya benar-benar super baby, dan Anda tidak boleh kehilangannya. Bagaimana itu bisa hilang? Luo Zheng bolak-balik beberapa kali dan akhirnya menemukan lubang kecil di tanah. Lebih buruk. Pisau terbang ini begitu tajam sehingga bahkan tubuh Mozu tidak bisa menghentikan pengebiriannya, dan sekarang mungkin jatuh jauh ke tanah. Dia membanting tanah sedikit, menggali 2 atau 3 meter berturut-turut, dan tidak menemukan pisau terbang. Pada saat ini, pemandangan di sekitar Luo Zheng tiba-tiba berubah warna, dan sedikit kecemerlangan muncul. Seluruh ilusi perlahan-lahan runtuh. Melihat adegan ini, wajah Luo Zheng berubah dan buruk. Itu harus menjadi akhir dari tes darah, dan ilusi-ilusi ini padam. Tempat di mana Luo Zheng berada juga merupakan pergeseran bintang-bintang, benar-benar mengubah penampilan. Dia sekarang berada di hutan berdarah. Tanah dan tanaman di sekitarnya berwarna merah darah. Ini adalah wajah sebenarnya dari Gunung Merah. Adapun tempat di mana Luo Zheng baru saja menggali, itu juga menghilang. Ini, pisau terbangku. Luo Zheng tiba-tiba ingin menangis tanpa air mata. Karena ilusi itu terangkat, luka-lukanya yang sebelumnya benar-benar pulih. Luka-luka itu sebenarnya adalah ilusi yang diciptakan oleh ilusi. Sekarang ia memiliki banyak kekuatan untuk menggali. Bisa jadi gunung berdarah besar, siapa yang tahu kemana pisau terbang itu pergi? Jika Anda ingin menemukan pisau terbang, perlukah membalik seluruh gunung yang berdarah? Pada saat ini, seekor kalajengking terbang-terbang dari cakrawala, tetap di sisinya, melompat dari orang yang menilai, dan meminta Luo Zheng untuk terbang ke langit. Sang mentor, saat ini, masih berbicara. Namun, fokus diskusi mereka bukan pada Luo Zheng, tetapi pada beberapa murid percobaan lainnya yang juga sangat baik dalam kinerja dan anak-anak mereka. Meskipun mereka tidak melihat hasil akhir dari Luo Zheng, itu sudah menjadi kenyataan bahwa mereka harus keluar dari permainan. Meskipun mereka sangat menantikan aplikasi berikutnya Luo Zheng untuk King Yunzong, setidaknya bulan ini belum memperhatikannya. Namun, ketika penghuni Luo Zheng terbang ke bawah, mereka benar-benar datang dan bertanya, kepada siapa saya harus menyerahkan pecahan kristal ini? Di sini. Seorang wanita berbaju kuning mencari tangan di Luo Zheng. Dia bertanggung jawab untuk menguji secara statistik fragmen kristal yang diperoleh oleh para murid. Ada 4 keranjang warna di depannya, dan fragmen kristal dari 4 warna yang berbeda dihitung secara terpisah. Wajah mentor agak membingungkan pada saat ini, dan mereka agak bingung. Menurut aturan uji warna darah, Luo Zheng telah keluar, jadi bahkan jika ia telah mendapatkan lebih banyak pecahan kristal, itu tidak berguna. Setelah semua, keluar dalam susunan ajaib berarti, kematian, orang sudah mati, apalagi kualifikasi melalui tes darah. Zhongming tentu saja memperhatikan Luo Zheng, yang hanya menggunakan arai ajaib untuk melepaskan Eudemon tingkat 5. Pada saat yang sama, setelah mengunci Luo Zheng sebagai target, dia takut menyebabkan keraguan orang lain, dan dia tidak akan berani menyentuh arai sihir. Sekarang setelah Luo Zheng turun gunung, dia agak bangga dengan hatinya. Dia sudah lulus tes darah dan akhirnya keluar dari permainan. Pria ini sudah sangat sakit di hatinya sekarang. Sekarang tampaknya Luo Zheng tampaknya tidak mengetahui situasinya, tetapi masih ingin membayar untuk fragmen kristal. Dia merasa perlu mempopulerkan aturan persidangan berdarah dengan Luo Zheng, memberitahunya bahwa kau sudah mati, bahkan jika ada 1000, 10.000 keping kristal tidak berguna. Dia baru saja berjalan 2 langkah ke arah Luo Zheng, dan kakinya tampak dilas di tempat. Dia melihat Luo Zheng dengan santai melemparkan sepotong kristal hitam. Menurut pendapat Zhongming, fragmen kristal hitam sangat mempesona. Wanita bertopi kuning itu menyipit dan bertanya dengan aneh, "Hei, bagaimana mungkin ada pecahan kristal hitam?" Karena dia bertanggung jawab atas statistik, dia selalu menempatkan hanya 4 warna keranjang, tetapi dia tidak tahu bahwa akan ada fragmen kristal hitam. Dia terkejut mengatakan bahwa semua orang tiba-tiba mengerti. Eudemon Mozu dibunuh oleh Luo Zheng. Sepotong kristal hitam ini secara alami adalah jatuhnya Eudemon Mozu. Adegan itu tiba-tiba sunyi. Eudemon ini dirancang di sini, dan tidak ada pertimbangan bahwa seseorang akan membunuhnya. Tapi sekarang, pecahan kristal hitam telah dilemparkan ke meja oleh Luo Zheng. Cahaya hitam itu sangat misterius, bahkan dengan sentuhan godaan. Bagaimana mungkin ada fragmen kristal hitam? Wanita bertopi kuning itu agak bingung dengan reaksi orang-orang di sekitarnya, dan mengangkat suaranya. Dia bertanya-tanya apakah Luo Zheng curang, dan ingin menggunakan fragmen kristal hitam ini untuk mengisinya. Pada saat ini, seorang pria parubaya dengan penampilan tampan keluar dan berkata, fragmen kristal hitam ada di sana, dan hanya ada 1. Karena susunan magis Gunung Scarlet dibuka, tidak ada yang pernah mendapatkannya.
Xiao Xi, Anda bertanggung jawab untuk statistik. Alam belum melihatnya. Wanita dengan nama belakang kemeja kuning Xi mengangguk tiba-tiba, ternyata. Pria parubaya yang tampan datang ke Luo Zheng dan berkata, orang-orang muda, persidangan berdarah ini sangat bagus. Saya Yao Tuo dari Feng Tao Feng. Saya menyambut Anda untuk bergabung dengan kami. Apa hal baik tentang Enu Tao? Ada 20 orang di 33 puncak. Kami akan datang ke Ling Feng kami. Kami adalah yang kelima dari 33 puncak. Semua manfaat diperlakukan. Bukannya mereka bisa dibandingkan dengan puncak badai, kepala botak keluar lagi, dan kata-katanya hampir hancur. Kepala botak jahe, apa maksudmu dengan ini? Maksudmu puncak kemarahanku lebih buruk daripada puncak Ling Feng MU? Peringkat ini telah berubah setiap tahun. Puncak kemarahan kita adalah 10 tahun sebelum ke-10. Anda Ling Feng tidak layak sepatu kami dengan puncak marah. Yao Tutor mendengar kepala botak sehingga evaluasi puncak amarahnya tiba-tiba marah. Tutor jahe ingin memberontak, tetapi guru lain telah memasukkan kata-kata, tetapi itu adalah tutor Su dari Tian Yifeng. Luo Zheng ingat bahwa Luo Peiran dan Na Wang Heng berada di puncak Tianyi. Su Tuoshi berdiri diam dan berkata perlahan, Tian Yifeng kami, 33 puncak, selalu menempati peringkat pertama, saya harap Anda bisa bergabung dengan kami Tian Yifeng. Dalam menghadapi undangan Su Tutor, Luo Zheng tidak dapat memutuskan. Dia tidak akan memilih Tian Yifeng ketika dia pergi ke sana. Bukannya dia memiliki prasangka terhadap Su Tutor, tetapi dia tidak menyukai segala sesuatu yang berhubungan dengan Luo Peiran. Luo Zheng tidak pergi kemanapun, dia akan datang ke Xiaoyu Fengku, suaranya akhirnya berbunyi, Su Lingyun merasa bahwa dia tidak bisa lagi duduk diam, Luo Zheng adalah orang pertama yang menemukannya, sekarang bau ini apa pria di sekitar sini. Para instruktur, ketika mereka mendengar mata Su Lingyun, menunjukkan warna tabu. Meskipun Su Lingyun hanya seorang mentor, itu benar-benar benar. Orang-orang ini harus dengan hormat berlutut dan berteriak. Tabu itu cemburu, tetapi para mentor ini juga adalah karakter yang mirip manusia. Hal-hal lain dapat dibuat. Sangat sulit untuk membiarkan mereka melepaskannya. Su Tutor, kamu tidak benar untuk mengatakan ini. Terakhir kali, ada 2 murid percobaan berperilaku baik yang dipilih oleh kamu. Kamu tidak berdebat dengan kamu, tetapi kali ini kamu harus mengambilnya. Mari kita ambil 32 puncak lainnya. Setelah itu, kita tidak akan menggunakannya untuk menjemput murid. Ketika kamu pergi, kita akan memilih lagi, kata Su. Ya, Su Mentor, kamu tidak selalu bisa seperti ini. Terlebih lagi, Xiaoyu Fengmu masih merupakan gunung terakhir di peringkat. Para instruktur telah menggema. Awalnya, semua orang sangat tidak puas dengan murid-murid pendisiplinan Su Lingyun yang sombong. Kali ini dia harus mengambil Luo Zheng, dan para tutor akhirnya tidak tahan. Di bawah kepemimpinan mentor Su, mereka semua menyerah pada Su Lingyun. Di hadapan mentor ini, Su Lingyun tiba-tiba melambaikan tangannya, berhenti. Jangan katakan itu. Para instruktur berhenti berbicara. Mereka tentu saja tidak berani membuat marah guru les Soviet, jika tidak mereka tidak perlu berbaur dengan King Yun. Su Lingyun menghela nafas dan berkata, ya, itu masih sesuai dengan aturan normal. Pertama hitung semua murid yang lulus tes darah sesuai dengan peringkat, menurut peringkat dan keinginan mereka sendiri, sehingga selalu mungkin. Apa? Su Lingyun berkata bahwa mentor lainnya tiba-tiba menarik napas lega, dan tentu saja mengangguk. Para mentor ini telah melupakan kepribadian Su Lingyun. Dengan karakternya, hal-hal yang saya lihat dari kecil hingga besar belum disia-siakan oleh orang lain. Dia sekarang mau membuat konsesi ini karena dia sudah memikirkan cara lain. Ketika pekerjaan statistik berlanjut dan berjalan dengan tertib, dia menunjukkan senyum licik. Chapter 34. Luo Zheng berdiri dengan murid-murid lain yang mencoba melalui pencobaan, menyaksikan satu demi satu mencoba para murid keluar dari Gunung Scarlet dan melemparkan pecahan kristal ke dalam keranjang. Dia berdiri sebentar, tetapi tiba-tiba dia melihat Moken juga muncul. Aku melihatnya melompat dari kalajengking terbang, dan setelah bergegas menyapa Luo Zheng, dia cepat-cepat berjalan dan mengambil sepotong kristal dan melemparkannya. Lalu datang ke keranjang. Mo bahkan bisa lulus penilaian. Poin ini benar-benar di luar harapan Luo Zheng, dengan kekuatan Mo yang memperbaiki tulang, sebenarnya mengumpulkan 10 potong batu kecubung. Pada saat itu, Luo Zheng memiliki banyak pecahan kristal di tangannya. Dia juga berpikir bahwa jika dia bertemu Moken, dia akan dapat memberinya beberapa, tetapi dia tidak menemukan Moken di lantai 3, tetapi dia tidak memiliki kesempatan ini. Namun, sekarang Moken benar-benar dapat melewati persidangan berdarah melalui upayanya sendiri, Luo Zhengbei tidak bisa mengerti, dengan kekuatan Mo Yan memperbaiki tulang, sulit untuk membunuh Eudemon di lapisan ketiga. Apakah Moken menyembunyikan kekuatannya? Pikiran Luo Zheng melompat keluar dari ide ini. Moken datang dengan senyum puas, haha, Luo Zhengxiong, aku lulus. Bagaimana Anda mengumpulkan begitu banyak fragmen kristal? Kata Luo Zhengqi.
Ceritanya panjang, singkatnya, itu keberuntungan. Lalu Moken mengatakan itu terjadi setelah dia memasuki lantai 3. Ketika dia berada di tempat yang salah, dia benar-benar melihat kedua sekte bersaing untuk mendapatkan satu potongan-potongan kristal. Pada akhirnya, kedua orang itu terluka parah dan dipaksa untuk pergi. Jadi dia mengambil tawaran besar, mengambil lebih dari selusin potongan kecubung, dan melewati persidangan berdarah. Setelah mendengarkan Moken, Luo Zheng tidak bisa menahan nafas. Keberuntungan orang ini benar-benar baik. Seekor kalajengking terbang bolak-balik dari Gunung Scarlet dan mengambil semua murid. Tes darah hari ini akhirnya berakhir. Melalui pencobaan para murid, salah satu murid yang gembira dan tersingkir, merasa sedih. Murid-murid yang tersingkir muram dan dibawa pergi oleh keluarga mereka. Ketika Zhu Gehong pergi, dia memandang Luo Zheng dan dia selalu sombong, meskipun dia adalah orang pertama yang berpartisipasi dalam tes darah. Tetapi sebelum dia berpikir dia bisa melewati 100%. Lagi pula, di antara 7 pria hebat, ada sangat sedikit murid yang bahkan tidak bisa lulus tes darah. Tapi kali ini ditanam di tangan Luo Zheng, dia secara alami menolak untuk menerimanya. Meskipun Luo Zheng berbicara dan tertawa dengan Moken di sana, tetapi mata jahat Zhu Gehong ketika dia pergi, dia pasti merasakannya, tetapi Luo Zheng tidak peduli. Jalan prajurit tidak pernah jalan yang mulus, tapi penuh rintangan. Selama dia berani memblokir rintangannya, dia tidak punya pilihan selain memilih tendangan. Karena dia telah memilih jalan ini, dia tidak takut menyinggung orang. Pada saat ini, yang paling tertekan dan marah adalah Luo Peiran dan Wang Hengzi. Wang Hengzi awalnya mengirim 2 orang dari keluarganya untuk berpartisipasi dalam persidangan berdarah. Dia ingin membunuh Luo Zheng di Gunung Scarlet, tetapi kinerja Luo Zheng jauh melebihi harapan Wang Hengzi. Wang Qi dan Wang Qing, 2 kelompok etnis, tidak lulus tes darah. Setelah mereka naik gunung, mereka bergabung dengan perampokan Zhu Gehong. Ketika mereka melihat Luo Zheng, mereka tidak punya waktu untuk menggunakan pembunuh keluarga mereka. Dieliminasi oleh murid-murid percobaan lainnya. Wajah ini agak besar. Bahkan Wang Hengzi, yang selalu ringan dan pingsan, juga telah menghancurkan Wang Hao dan Wang Qing, dan membawa mereka pergi untuk berurusan dengan Luo Zheng. Tampaknya mereka harus dipertimbangkan untuk waktu yang lama. Adapun Luo Peiran, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Dia akan naik ke sarkasme pada saat ini. Saya takut dia hanya bisa menerima penghinaan sendiri. Dia hanya bisa meninggalkan tubuh Wang Heng. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa semut asli seperti Luo telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan? Di malam hari, murid-murid ini yang lulus ujian berdarah resmi menjadi murid luar King Yunzong. Karena cuacanya terlambat, tutor dari 33 puncak memilih murid-murid, dan mereka akan ditempatkan besok. Semua murid asing akan tinggal selama 1 malam di bawah Gunung Scarlet. Suasana di asrama malam ini jauh lebih baik. Setelah bekerja keras, akhirnya kami mencapai tujuan pertama kami. Banyak orang senang tidur sepanjang malam, dan mendiskusikan bahwa mereka harus memilih gunung itu. Yang paling dibahas di antara murid-murid uji coba adalah Tianyi Peak of Su Tutor. Ada banyak legenda di puncak Tianyi yang menempati urutan pertama di antara 33 puncak, katakan bahwa sebagian besar murid berbakat King Yunzong terkonsentrasi di Tianyi Feng. Luo Zheng dan Moken duduk di sudut dan mendengarkan mereka. Melihat bahwa Moken dapat mendengar mata yang cerah, Luo Zheng bertanya, "Moken, apakah kamu ingin memilih Tianyi Feng?" Moken menggaruk kepalanya dan tersenyum, "Saya pikir, tapi saya takut kekuatan ini. Saya takut bahwa Tianyi Feng tidak akan menginginkan saya." Moken juga sadar diri. Mereka yang bisa memasuki Tianyi Feng pada dasarnya luar biasa dalam kinerja. Misalnya, orang kuat yang membawa menara dengan pedang raksasa di siang hari pasti akan memasuki Tianyi Feng. "Luo Zhengxiong, kamu naik ke gunung mana? Aku akan ikut denganmu." "Aku menemukan bahwa keberuntungan akan baik untukmu," kata Moken. Ini adalah kebenaran yang dapat disimpulkan oleh Mo. Dia mengatakan bahwa ada beberapa hal yang benar. Jika Luo Zheng tidak sehari sebelumnya, dia bahkan tidak akan bisa lulus tes laut. Persidangan berdarah hari ini benar-benar diselamatkan oleh Luo Zheng. Jika tidak, itu akan lama hilang. Dieliminasi. Jika aku memilih Xia Yufeng? Luo Zheng tiba-tiba tertawa. Mo Chan tiba-tiba menghela nafas, "Ah, Luo Zhengxiong, apakah kamu tidak bercanda?" Dengan kinerja luar biasa dari Luo Zheng, gunung manapun dari 33 puncak, biarkan dia memilih. Namun, Luo Zheng benar-benar mengatakan bahwa ia memilih Xiao Yufeng. Mo tidak bisa tidak mengingatkannya, "Luo Zhengxiong, Xiao Yufeng adalah yang terendah di semua puncak." Luo Zheng mengangguk, dan kemudian wajah tutor Soviet itu muncul di benaknya. "Jika bukan karena dia, aku takut kalau itu juga diambil oleh Song Ming, tetapi Xiao Yufeng adalah gunung terakhir di peringkat. Tidak peduli apakah itu obat herbal, atau distribusi latihan dan berbagai kasus bulanan, itu jauh di belakang puncak lainnya." Karena itu, waktu Luo Zhengyi juga agak kusut.
Setelah menunggu sampai larut malam, Luo Sencai mengesampingkan keterjeratan ini, dan dia masih memiliki hal-hal yang lebih penting untuk dilakukan. Pisau terbang, ia harus menemukannya kembali, bahkan jika seluruh gunung Scarlet menggali 3 kaki. Setelah Mo Chan tertidur, Luo Zheng dengan hati-hati keluar dari asrama dan turun ke kaki Gunung Merah di sampul malam, dan menemukan bahwa jalan di depannya naik gunung. Ilusi Gunung Merah tidak dipicu. Tidak ada banyak jenis eudemon di gunung. Bahkan, semut ular pun sangat langka. Terlalu banyak ilusi merah di sini, yang tidak cocok untuk kehidupan dan pertumbuhan hewan-hewan itu. Tidak ada gunung berdarah susunan magis, yang terlihat sangat berbeda dari siang hari. Luo Zheng berlari sejenak dan mencoba memikirkan lokasi orang-orang Mozu. Dia menemukan 6 atau 7 tempat dan dia tidak bisa nomor. Sebuah gunung besar berdarah, ingin menggali pisau terbang terkubur jauh di bawah tanah, kesulitannya tidak berbeda dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Setelah perjalanan bolak-balik, Luo Zheng benar-benar pingsan, dan sepertinya dia tidak memiliki cara lain selain membalik Gunung Scarlet. Bayi yang baik, akan hilang satu kali, benar-benar menyedihkan. Sama seperti Luo Zheng sedih, cabang-cabang hutan berwarna darah tiba-tiba bergetar sedikit, dan perlahan-lahan berjalan keluar dari wanita Beisert. Wanita Bishina perlahan berjalan, dan di bawah sinar bulan yang cerah, wajah cantik itu ditutupi dengan beberapa halo, dan gaun bicolor itu tepat untuk memangkas sosok anggunnya, dan Luo Zheng tiba-tiba beberapa terlihat gila. Ketika Luo Zheng menyadari bahwa ini adalah guru Xiao Sufeng, ia segera mengambil kembali matanya yang gila dan tersenyum dan berkata halo, Su Tutor, halo. Di tengah malam, aku tidak beristirahat di asrama. Kenapa aku pergi ke Gunung Scarlet? Tanya wajah Su Lingyun dengan senyum main-main. Oh, tidak bisakah aku tidur? Aku hanya ingin keluar dan berjalan-jalan. Wajah Luo Zheng juga memiliki sensasi terbakar, dan kebohongan itu tampaknya terlalu rendah. Apakah itu? Su Lingyun mengambil 2 langkah pertama. Mata yang bergerak tertuju pada Luo Zheng dan bertanya, bahkan jika itu berjalan, apakah perlu untuk datang ke Gunung Scarlet? Di antara suara-suara garing, ada sedikit nada main-main dan menyenangkan. Luo Zheng merentangkan tangannya dan tersenyum, ini masalahnya. Aku tidak bisa melihatnya, Su Lingyun menggelengkan kepalanya dan menoleh, aku melihatmu mencari sesuatu? Batuk-batuk, aku tidak berharap untuk ditebak oleh Su Lingyun dalam sekejap. Luo Zheng menyentuh kepalanya dan berkata, ini adalah privasi murid. Oh, karena ini privasi, maka aku sudah pergi, jangan ganggu privasi kamu, selamat tinggal. Su Lingyun mengangkat pisau terbang di tangan Yang, dan dia akan pergi. Melihat pisau terbang, mata Luo Zheng tiba-tiba menjadi cerah dan dengan cepat berkata, hei, Su Mentor, pisau terbang ini. Kamu? Su Lingyun berbalik seperti peri dan menatap mata Luo Zheng. Tentu saja, dia tahu bahwa pisau terbang ini adalah Luo Zheng. Pada siang hari, dia hanya menyaksikan seluruh proses Luo Zheng yang membunuh Mozu. Dia mencatat posisi pisau terbang dengan sangat jelas, jadi dia mengambilnya di tengah malam dan membawanya pergi. Pisau terbang. Luo Zheng mengangguk dan berkata, ya, pisau terbang ini milikku. Ya, pisau terbang ini rusak, tetapi ada kekuatan seperti itu. Ini benar-benar bayi yang baik. Aku bisa mengembalikannya kepadamu, tapi, kata Su Lingyun, tapi ada kondisi. Kondisi apa? Luo Zheng bertanya. Bergabunglah dengan kami Xiao Feng, wajah Su Lingyun menunjukkan senyum licik. Pada saat ini, Luo Zheng sudah memperkirakan bahwa Su Lingyun akan mengatakan kalimat ini. Sebelum itu, Luo Zheng ragu-ragu, dan dia memilih gunung. Tapi sekarang, Luo Zheng sudah memiliki jawaban yang benar. Meskipun tutor Soviet menggunakan pisau terbang ini tampaknya bersumpah pada dirinya sendiri, praktik ini agak tidak memadai, tetapi pisau terbang ini ditemukan oleh tutor Soviet setelah semua, bukan? Kalau bukan karena dia, aku takut aku benar-benar tidak bisa mendapatkan pisau terbang ini. Pada titik ini, Luo Zheng mengangguk dan berkata, saya akan memilih Xiao Feng besok. Su Lingyun tersenyum manis pada Luo Zheng, lalu mengetuk jari tipisnya di atas cincinnya dan mengeluarkan 2 cincin kecil darinya. Pisau terbangmu adalah hal-hal yang rusak, dan Anda belum melangkah ke dalam rahasia bawaan, tidak dapat menggunakan kehidupan Yuan asli untuk mengendalikan pisau terbang. Diperkirakan bahwa Anda tidak akan kembali ketika Anda membuangnya, saat Anda memilih upacara pertemuan Xiao Yufeng, ini untuk Anda. Melihat kedua cincin kecil itu, Luo Zheng berkedip dan jelas tidak mengerti apa yang dimiliki hadiah itu. Chapter 35. Ketika Su Lingyun melihatnya, salah satu cincin tertekuk pada gagang pisau terbang, dan cincin lainnya tertekuk di ibu jarinya, lalu dia melemparkan pisau terbang ke gunung. Luo Zheng, ini adalah potongan hitam di mana-mana, pisau terbang ini tajam, jadi membuangnya jauh di bawah tanah bisa sulit ditemukan. Namun, saya melihat Su Lingyun dengan lembut mengambil tangan. Pisau terbang yang sudah terbang keluar, tetapi kembali, diambil olehnya dengan terampil dan terampil. Melihat adegan ini, Luo Zheng tidak bisa menahan kagum.
Kedua cincin kecil ini terlihat biasa-biasa saja, tetapi mereka tampaknya memiliki benang yang tidak terlihat yang saling terhubung. Pisau lempar dapat dikembalikan dengan satu tarikan. Dan pisau terbang ini begitu tajam, Su Lingyun mudah terhubung di tangan Lu ini juga membuat Luo Zheng kagum. Setelah Luo Zheng mengambil pisau terbang dan sepasang cincin, dia berkata, "Terima kasih atas hadiah baikmu dari Su." Instruktur Su menyeringai, tetapi tiba-tiba dia menepuk kepalanya, "Kamu akan menjadi orang Xiaoyu Feng di masa depan. Kamu tidak harus memiliki begitu banyak hadiah. Kembalilah dengan cepat. Setelah kamu menetapkan gunung besok, kamu harus memilih latihan." Itu. Setelah Luo Zheng mengangguk, dia kembali di sepanjang jalan asli. Dalam perjalanan menuruni gunung, dia mengikat cincin kecil di ibu jarinya dan belajar bagaimana tutor Soviet akan membuang pisau terbang, tetapi ketika dia menarik kembali keras, pisau terbang itu berbalik ke arahnya. Tiba-tiba, Luo Zheng ketakutan karena keringat dingin, dan di bawah keadaan darurat berbaring, dia menghindari pisau terbang. Meskipun tubuhnya kuat, pisau terbang ini mungkin tidak mampu menahannya. Menyaksikan pisau terbang tangan ke tangan tutor Soviet itu sangat mudah, tetapi dia tidak dapat menemukan triknya. Setelah beberapa percobaan, dia hanya mendapat sedikit kendali. Ketika saya kembali ke asrama, sudah 3 malam di tengah malam. Banyak murid percobaan juga tidur, Luo Zheng juga diam-diam menyentuh, menutup matanya dan memasuki mimpi. Pagi-pagi keesokan paginya, mentor dan murid-murid percobaan berkumpul bersama dan sekarang mulai membahas masalah distribusi. Menurut statistik kemarin, para murid yang berpartisipasi dalam tes darah telah diberi peringkat. Luo Zheng, yang mampu membunuh Eudemon tingkat kelima, menempati peringkat pertama dalam hal yang tak terbantahkan dan menjadi target mentor. Untuk bersaing dengan Luo Zheng, para instruktur mulai bertengkar lagi. Namun, para mentor ini telah terbiasa berkelahi untuk tempat pertama seperti ini, dan mereka akan dipentaskan hampir setiap bulan. Pada akhir perdebatan, semua orang masih tidak saling memberi. Pada akhirnya, mereka hanya bisa memenangkan pendapat Luo Zheng dan membiarkan Luo Zheng memilih tujuannya sendiri. Setelah murid-murid luar mendengarnya, mereka semua iri. Luo Zheng ini benar-benar luar biasa. Saya ingin pergi ke gunung mana, saya ingin pergi ke gunung. Sebagian besar murid asing berpikir. Jika itu adalah diri sendiri, saya pasti akan memilih puncak Tianyi yang pertama, tetapi puncaknya adalah 33. Puncak gunung pertama. Semua tutor menunggu pilihan Luo Zheng di antara mereka, yang lebih tua Su adalah yang paling yakin. Reputasinya yang terkenal adalah puncak terkuat dari puncak 33. Jika dia bukan orang bodoh, dia akan memilih Tianyi Feng. Aku memilih Xiaoyu Feng, kata Luo Zheng dengan tenang. Ketika kata-kata itu keluar, para instruktur tiba-tiba tampak bingung. Di antara 33 puncak, Luo Zheng memiliki kemungkinan untuk memilih 10 puncak. Misalnya, Black Rock Peak peringkat kedua, atau Ling Ling Peak peringkat kelima. Namun, Luo Zheng sebenarnya memilih Xiao Nifeng, yang merupakan peringkat terakhir. Hal macam apa ini? Su Lingyun keluar dan tersenyum dan berkata kepada Luo Zheng, "Aku menerima pilihanmu." Sekarang Luo Zheng bahkan adalah murid asing Xiao Yufeng. Su tutor dan beberapa instruktur lainnya tidak sangat tampan. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki beberapa keraguan. Su Lingyun ini harus membayar harga untuk membawa Luo Zheng ke pintu, jika tidak, Luo Zheng tidak dapat memilih Xiao Yufeng. Su tutor, ini tidak terlalu baik? Su tutor yakin akan memenangkan Luo. Pemilihan yang terbaik selalu menjadi tradisi dari puncak 33. Meskipun semua orang mengerti bahwa kinerjanya sangat baik sekarang, masa depan mungkin tidak bagus. Lagi pula, King Yunzong telah melihat banyak talenta dan murid berbakat di sungai yang panjang selama bertahun-tahun, tetapi akhirnya mencapai prestasi besar. Tidak terlalu banyak. Namun, semakin banyak murid berprestasi di puncak Anda sendiri, semakin besar kemungkinan untuk mencapai kesuksesan, yang merupakan kebenaran yang sederhana dan dapat dipahami. Oh, Su tutor? Anda membicarakannya, apakah ada yang salah? Seseorang mau melawan hal yang rela, saya pikir Su tutor, Anda tidak akan memahaminya. Su tutor mencibir, jika Su tutor ingin membuat anggaran ekstra, wanita kecil itu juga dapat menemani akhirnya, saya tidak tahu apakah Anda memiliki keanggunan ini. Setelah mendengar kata-kata seperti itu dari Su Lingyun dan jawaban tetap Luo Zheng, keduanya pasti telah mencapai semacam persetujuan dan persetujuan diam-diam. Apa yang bisa dikatakan para guru ini selain hati Su Lingyun dalam hati mereka? Jika Su Lingyun tidak masuk akal, mereka masih bisa bertarung dengannya. Jika mereka masih tidak ada hubungannya dengan Su Lingyun dan mengganggunya, itu hanya meminta masalah. Jadi tempat pertama dalam kompetisi tahun ini, saya membanting paragraf, kemudian mereka mulai bertengkar dengan orang asing peringkat kedua. Setelah Moken memilih Xiao Yufeng di Luo Zheng, ia juga memilih Xiao Yufeng tanpa ragu-ragu. Butuh setengah hari bagi semua murid percobaan dan anak-anak sekte untuk memiliki rumah mereka sendiri. Tetapi ini belum berakhir, dan ada langkah yang sangat penting untuk memilih metode yang cocok untuk Anda.
Di King Yunzong, ada sebuah aula yang disebut Tianshu Pavilion. Dalam kitab surga, hampir semua latihan di seluruh kekaisaran dikumpulkan. Namun, murid King Yunzong ingin memasuki pengadilan buku surgawi, dan itu bukan tugas yang mudah untuk memilih latihan. Setiap kali Anda mengambilnya, Anda harus menghabiskan 100 poin, sesuai dengan harga pasar, itu adalah 200 kotak spar. Bagi anak-anak sekte ini mungkin masalah sederhana, tetapi bagi sebagian besar murid yang lahir di akar rumput, ini jelas merupakan jumlah yang besar. Yang paling menyedihkan adalah karena terlalu banyak latihan, terlalu rumit, dan latihan tingkat tinggi. Ada lebih banyak latihan tingkat rendah, beberapa murid telah mengumpulkan 100 poin, dan mereka hanya menukar satu salinan. Lulus biasa, Yakun Boxing. Praktek semacam ini, di kota kekaisaran, menjual lusinan 2 emas, dan milik jalan menuju jalan, kehilangan rumah. Oleh karena itu, sangat khusus untuk memilih metode latihan di Pavilion Tianshu. Semua murid asing memiliki kesempatan gratis untuk memasuki pengadilan buku surgawi untuk memilih latihan. Di bawah bimbingan instruktur, semua orang pindah ke Pavilion Tianshu. Semakin Anda pergi ke kedalaman King Yunzong, semakin Anda bisa merasakan luasnya King Yunzong. Orang-orang berjalan melalui hutan, melewati danau, dan kemudian melewati bangunan-bangunan megah berbagai bentuk, dan akhirnya berhenti di pintu aula besar. Aula semuanya berwarna ungu, dan jika Anda melihat lebih dekat, Anda dapat melihat cahaya ungu. Luo Zheng menatap ribuan lampu ungu, matanya sedikit tidak nyaman. Perasaan ini sangat aneh. Rasanya mirip dengan kekuatan patung naga hijau dalam pikirannya, tetapi kekuatan itu secara alami jauh lebih kecil. Jangan selalu menatap cahaya itu, sinar ini bisa melukai jiwamu melalui mata, teriak seorang tutor. Mendengar cahaya ini dapat merusak jiwa, dan semua murid di pintu luar tiba-tiba menjadi terkejut dan dengan cepat memalingkan muka mereka. Jiwa adalah hal yang paling penting bagi seseorang. Kerusakan jiwa disebut ketika, dalam perkataan itu, pusing dalam beberapa hari, seluruh tubuh lemah, dan tidak bisa bergerak selama beberapa tahun, bahkan menjadi idiot. Guru, apa sebenarnya lampu-lampu ini? Tanya seorang murid asing. Ini, Italia, instruktur menjelaskan. Segala sesuatu di dunia ini memiliki keberadaan, makna. Orang-orang tertarik, ada surga dan bumi, pedang memiliki pedang, dan pisau juga memiliki pisau. Instruktur menunjuk ke cahaya ungu dan berkata, cahaya ungu itu dulunya setelah membunuh binatang suci, saya dimakamkan di dalamnya, dan itulah arti hukumannya. Setelah mendengar ini, pikiran Luo Zheng tiba-tiba tergerak. Dengan cara ini, tekanan naga dalam pikiran adalah makna naga. Saya berpikir bahwa jiwa saya terus-menerus terkoyak di bawah naga. Sakitnya, Luo Zheng tidak akan pernah lupa, tapi apa ini? Bagaimana Anda bisa mengetahuinya lagi? Luo Zheng tidak mau repot-repot bertanya. Setelah orang banyak itu melangkah ke peron di depan Tianshu Pavilion, para instruktur berhenti. Ini adalah satu-satunya kesempatan bagimu untuk memilih kode curang secara gratis. Pergi dan ingatkanmu sekali dengan niat baik. Semakin banyak kamu pergi ke buku surgawi, semakin tinggi level latihannya. Tapi masuk ke dalam makna hukuman. Semakin besar kekuatan, bahkan jika Anda memejamkan mata, makna hukuman akan melukai jiwa Anda, jadi sejauh apa Anda bisa, jangan keras kepala, teriak seorang tutor. Anak-anak di luar pintu mendengar perintah, berpencar dan berjalan menuju Pavilion Tianshu. Luo Zheng menaiki tangga dan menaiki tangga. Setelah melewati tangga, dia memasuki pintu dan memasuki aula yang megah. Di tengah aula utama, Luo Zheng melihat karakter besar dilemparkan dengan besi hitam, yang merupakan kata, kuning. Ini adalah bagian terluar dari Pavilion Tianshu. Ini adalah metode skala kuning. Ini adalah latihan sampah. Ini tidak berharga. Beberapa anak klan berteriak, lalu melanggar kata, kuning, dan berjalan masuk. Latihan berskala kuning itu ditempatkan secara padat di rak buku. Luo Zheng memperkirakan bahwa ada 10.000 jenis latihan urutan kuning di lapisan rak buku. Ada 2 rak buku berlantai 2 di sini, dan tidak ada 200.000 jenis. Latihan langkah kuning? Langkah kuning tersebar luas di antara kekaisaran, meskipun kesedihan sekte tidak berharga. Hanya beberapa orang yang tinggal di sini, dan kebanyakan dari mereka berjalan di dalam. Luo Zheng tidak banyak berpikir, tetapi juga mengikuti pasukan besar, tetapi dia memperhatikan bahwa Moken tidak mengikuti, tetapi tetap tinggal di aula langkah kuning. Beberapa kaki jauhnya, orang-orang memasuki aula lain, dan di tengah aula berdiri sebuah kata, Xuan. Tak perlu dikatakan, inilah aula latihan misterius. Di aula ini, makna ungu mengesankan secara bertahap meningkat, dan beberapa orang mundur ketika mereka merasa tidak nyaman. Kekuatan melawan makna hukuman didasarkan pada kekuatan jiwa. Sebagian besar orang yang telah hadir tidak melatih jiwa mereka, beberapa dari mereka memiliki jiwa yang lebih kuat, beberapa jiwa orang dilahirkan untuk menjadi lemah, ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, itu hampir merupakan kesenjangan kelahiran. Meskipun beberapa murid asing merasa sangat tidak nyaman, mereka tampaknya tidak mau menyerah,
sehingga mereka menutup mata dan tekanan untuk menolak hukuman dari hukuman itu. Dalam waktu singkat, wajah mereka menjadi biru dan hitam, seolah-olah mereka akan pingsan, dan akhirnya harus mundur. Salah satu dari mereka bahkan pingsan di aula dan dibawa kembali. Sebagian besar dari orang-orang mengerti bahwa lorong-lorong langkah misterius sudah menjadi batas mereka, dan masuk ke dalam mungkin akan melukai jiwa mereka. Jadi kebanyakan orang tinggal di sini dan mencari latihan mereka sendiri. Hanya sejumlah kecil orang yang terus bergerak maju. Luo Zheng adalah salah satunya. Chapter 36. Ada 4 orang di sekitar Luo Zheng, salah satunya adalah menara orang kuat dengan pedang besar. Saya tidak berharap orang kuat dari menara ini menjadi kuat, tidak hanya kuat secara fisik, tetapi bahkan jiwa begitu kuat. Ada banyak murid yang luar biasa di King Yunzong. Ke depan, itu adalah aula, tanah. Di aula ini, Anda bisa melihat cahaya ungu di mana-mana. 5 orang yang memasuki aula, kecuali Luo Zheng, wajah keempat orang itu tidak sangat tampan. Wajah satu orang tiba-tiba menjadi putih. Itu adalah anak sekte. Jelas sulit untuk menahan tekanan hukuman surga. Saya melihat bahwa anak-anak sersan mengeluarkan pil abu-abu gelap dari saku dan menelannya. Pria itu membuka matanya lagi, dan ada cahaya keemasan di matanya. Luo Zheng tiba-tiba mengerti bahwa pil itu harus menguatkan jiwa dan membantunya melawan tekanan hukuman. Anak-anak dari sekte kaya. Hati Luo Zheng diam-diam mengagumi, jika murid yang lahir di akar rumput, bagaimana solusi ini dapat membantu? 5 orang tinggal di aula, dan sekarang mereka dapat memasok mereka dengan pilihan dari permukaan tanah. Di wilayah timur, Gongfa dibagi menjadi 4 tingkatan, surga, bumi, Xuan, Huang. Di antara mereka, langkah-langkah kuning adalah yang paling banyak, jumlahnya banyak, dan harganya tentu yang termurah, beberapa seni bela diri dapat belajar. Metode Xuanjie agak jarang, umumnya sebagai warisan keluarga kecil dari latihan, seperti praktik Luo Zheng tentang cendana merah, adalah semacam latihan metafisik. Lagi pula, Luo Jia bukan orang besar, keluarga besar. Cendana ungu sudah sangat langka, dan umumnya tidak akan mudah diajarkan kepada orang-orang, sehingga bahkan anak-anak sampingan rata-rata tidak memenuhi syarat untuk berlatih. Adapun latihan tingkat dasar, itu bahkan lebih berharga. Sebagai contoh, bawahan di antara sekte-sekte ini sering berlatih latihan tingkat dasar. Di aula dari metode permukaan tanah ini, hanya ada 1 lapisan lemari. Harus dikatakan bahwa sekte Qingyun memiliki fondasi yang dalam, dan ada ratusan latihan di permukaan tanah. Saya percaya bahwa tidak ada cara untuk menemukan metode yang cocok untuk berlatih. Sulit. Luo Zheng berdiri di depan lemari dan memindai lagi. Namun, di dalam hatinya, ia menemukan latihan apa yang harus ia praktikkan. Purple Sandal Woot memang baik, tetapi setelah memasuki King Yunzong, itu tidak cukup untuk melihatnya. Itu tidak dapat sepenuhnya mengerahkan kekuatan Luo Zheng. Beberapa orang yang menggunakan latihan tingkat tinggi sangat dirugikan. Memikirkannya, Luo Zheng memutuskan untuk terus maju. Meskipun rumah-rumah ungu di aula ini sangat kuat, mereka masih jauh lebih buruk daripada naga-naga itu, tidak ada perbandingan antara keduanya. Selain itu, jiwa Luo Zheng dikalsinasi oleh nyala api hitam dalam tubuh. Kekuatan jiwa jauh lebih kuat daripada yang umum, sehingga perlu baginya untuk memilih metode yang lebih kuat untuk dirinya sendiri. Ketika Luo Zheng terus bergerak maju, keempat orang itu menatap aneh. Kamu tidak ingin mati. Makna hukuman di aula seni bela diri hari itu sangat kaya, kamu tidak tahan, menara besi itu mengingatkan. Di hadapan pengingat niat baik, Luo Zheng mengangguk dan berkata, aku tahu, tapi aku tidak mau mencoba. Hei, dia ingin mati, biarkan dia pergi. Orang seperti ini yang tidak tahu bagaimana menjadi tinggi dan tebal telah melihat lebih banyak. Dikatakan bahwa makna hukuman di aula seni bela diri surgawi adalah seperti esensi, Anda dapat membunuh orang dalam yang tak terlihat, tanpa melatih jiwa. Sebelumnya, itu adalah kata mati, anak lelaki itu mencibir. Mendengar ironi dari anak-anak sekte, Luo Zheng tersenyum tipis, dan dia terlalu malas untuk berdebat. Dia mengangkat kakinya dan berjalan ke aula berikutnya. Tianjie Hall. Ukuran aula ini jauh lebih kecil daripada aula sebelumnya. Setiap hari latihan panggung sangat jarang, bahkan di dalam tusi, itu bukan rahasia. Di aula Tianjie, hanya ada 1 rak buku. Dibandingkan dengan rak buku mewah di depan, rak buku sangat pendek dan usang. Rak buku terbuat dari kayu dan lubang-lubangnya terkikis oleh serangga. Setelah Luo Zheng melangkah ke aula, ia merasa bahwa makna hukuman itu benar-benar berubah. Cahaya ungu telah menghilang, digantikan oleh bayangan ungu, garis besar bayangan menguraikan gambar binatang aneh. Itu terasa bahwa seseorang telah melangkah ke aula langkah surgawi, dan bayangan yang perlahan melayang di aula ternyata menjadi satu persatu. Bayangan ungu itu adalah objek imajiner, dan secara alami mereka tidak akan membahayakan tubuh Luo Zheng. Namun, ketika bayangan itu bergegas ke tubuh Luo Zheng, ia menemukan bahwa bayangan ini langsung menyerang jiwanya. Rasa sakit kesemutan datang dari kedalaman pikiran Luo Zheng.
Rasa sakit ini bisa berakibat fatal bagi orang lain. Namun, kekuatan jiwa Luo Zheng jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Meski begitu, dia masih merasa bahwa dia menderita. Setiap kali bayang-bayang virtual menghampiri, rasanya seperti memiliki penusuk, menembus benaknya, dan ada rasa sakit yang hebat. Rasa sakit seperti ini tidak ada hubungannya dengan daging, tetapi itu adalah rasa sakit dari tingkat spiritual. Menghindari Luo Zheng yang tak terhindarkan hanya dapat menerima seluruh tanda terima. Setiap kali bayangan ungu itu menyerang Luo Zheng, jiwanya tidak bisa tidak gemetar sekali. Oh, terakhir kali, tetapi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Lebih sering, Luo Zheng tidak mampu menahannya. Hal-hal pada tingkat jiwa seringkali misterius dan misterius. Untuk metode serangan pada tingkat jiwa, Luo Zheng belum pernah mendengarnya. Secara alami, tidak ada serangan balik. Luo Zheng menekankan giginya dan matanya penuh darah. Pada saat ini, hati Luo Zheng berpikir untuk menyerah. Jangan pernah menyerah seperti ini. Luo Zheng telah menderita penyiksaan mental non-manusia. Pada awalnya, ia terus-menerus robek, patah, dan terus-menerus diperbaiki oleh tekanan naga. Rasa sakit yang dideritanya 10 kali lebih banyak 10.000 dari sekarang. Apa rasa sakit ini? Hanya semacam temperamen untuk jiwaku. Luo Zheng tahu, roh kuat, langkah demi langkah ke tangga surga olah hukum. Ketika Luo Zheng mengalami serangan bayangan virtual dan berjalan menuju kabinet kayu kecil, dia melihat bahwa masih ada lorong di belakang tangga surga. Masih ada lorong? Bukankah aula seni bela diri surgawi bukan yang terbaik? Hati Luo Zheng memunculkan keraguan. Luo Zheng dari kecil ke besar, saya hanya mendengar bahwa metode Gong dibagi menjadi 4 tingkatan langit dan bumi, dan hari itu adalah yang tertinggi, tetapi saya belum pernah mendengar metode yang lebih kuat daripada metode surgawi. Pikirannya bergerak, apakah Anda ingin masuk dan mencoba? Mata menyapu kabinet, dan hati Luo Zheng ragu-ragu. Godaan metode surgawi sudah cukup besar baginya. Jika itu ditempatkan sebelumnya, jangan katakan latihan surgawi, bahkan jika itu adalah pekerjaan dasar. Dapat membuat Luo Zheng tertawa pada giginya yang besar. Bimbang sejenak, Luo Zheng masih tidak bisa menghentikan rasa penasaran di hatinya. Tidak ada kesempatan bagi orang lain untuk masuk ke Tianjie Hall. Saya memiliki kesempatan ini. Mengapa tidak mencobanya? Memikirkan hal ini, Luo Zheng melepaskan kesempatan untuk memilih metode surgawi dan terus bergerak maju. Lorong ini tidak lebar, dan dekorasinya sangat buruk. Lantai dan dinding koridor telah membusuk. Ketika Luo Zheng melintasi koridor sejauh ini, rasanya agak santai. Tekanan dari makna hukuman hari itu telah hilang. Dengan perut penuh keraguan, Luo Zheng terus bergerak maju dan akhirnya menemukan dirinya memasuki ruang batu. Ruang batu bulat dan ruang tidak besar, tetapi ada monumen hitam murni di tengah ruang batu. Luo Zheng segera menyadari bahwa itu ternyata adalah kuburan. Pada saat Luo Zheng ingin mengerti, di batu nisan, monster yang terkondensasi oleh cahaya ungu langsung dilirikan keluar. Monster ini sangat mirip dengan yang ada di Hall of Heaven. Sebaliknya, monster ini lebih nyata, berwarna ungu, mirip manusia, dan bahkan sepasang mata bahkan memancarkan mata yang penuh kebencian. Aku mengerti bahwa pemakaman ini harus menjadi pemakaman dari binatang suci, maka binatang suci ini harus menjadi jiwa dari binatang suci yang mati. Binatang suci ini begitu ulet, setelah bertahun-tahun mati, kehendaknya itu masih bisa ada di ruang ini, memancarkan rasa hukuman yang kuat. Tapi saya tidak tahu siapa itu, dan akan membunuh binatang buas? Hati Luo Zheng diam-diam takjub, dan wajahnya juga menunjukkan warna yang waspada. Jiwa binatang suci ini jauh lebih kuat daripada ilusi, dan tekanan penindasan Luo Zheng juga sangat kuat. Sepintas, dia merasa seolah-olah seseorang membanting palu di kepalanya dan memukulnya. Bahaya ekstrim. Jika benar-benar tersapu oleh sumber jiwa ini, jiwanya akan hancur berantakan dalam sekejap dan menjadi idiot tanpa jiwa. Setelah menyadari bahaya di depan, Luo Zheng dengan hati-hati mundur, karena takut mengganggu jiwa binatang yang tersiksa dan membangkitkan keganasannya. Namun, ketika saya berbicara kembali, wajah saya tiba-tiba menunjukkan senyum pahit, di lorong di belakangnya, bayangan ungu ditumpuk padat, menghalangi jalan menuju yang ketat. King Yunzong ini terlalu menyeramkan, tetapi untuk memilih metode latihan, perlukah membuat perangkap yang berbahaya untuk membuat orang menginjaknya? Luo Zheng tidak bisa membantu tetapi mengerang di dalam hatinya. Luo Zheng tidak tahu bahwa di King Yunzong, sangat sedikit orang yang bisa memasuki langkah surgawi. Kekuatan dan kekuatan jiwa tidak saling terhubung. Bahkan mereka yang merupakan rahasia bawaan, jika kekuatan jiwa tidak cukup, mereka tidak dapat memasuki aula seni bela diri surgawi, apalagi memasuki makam di belakang aula. Luo Zheng baru saja pensiun 2 langkah. Bayangan virtual di saluran di belakangnya seperti kelelawar yang hanya ketakutan. Itu menyebar ke arah Luo Zheng, dan pada saat yang sama, jiwa binatang itu juga menjerit dan bergerak ke arah Luo Zheng. Datanglah. Lebih buruk.
Luo Zheng tidak bisa begitu peduli pada saat ini. Dua kekuatan mengambil cahaya, dia menuju ke bagian dari bayangan virtual yang bergegas. Bayangan virtual dampak jiwa Luo Zheng. Meskipun dia sangat menyakitkan, tetapi selalu lebih baik daripada yang terakhir tubuh jiwa dicabik-cabik dan menjadi idiot. Namun, meskipun kecepatan lari Luo Zheng sangat cepat, kecepatan jiwa lebih cepat, hampir dalam sekejap mata, dan datang ke Luo Zheng. Hei! Jiwa itu berasal dari jeritan aneh. Hanya beberapa inci dari Luo Zheng Huitou dapat melihat penampilannya yang ketakutan di mata gelapnya. Pada saat kritis ini, panci raksasa yang meleleh di benaknya tiba-tiba berputar perlahan, dan seekor capung yang dalam tiba-tiba datang dari kedalaman pikirannya. Ini desas-desus patung naga. Suara naga dengan keagungan tertinggi muncul, dan bayangan ungu yang terus-menerus menyerang Luo Zheng segera menyebar, seolah-olah mereka telah menghadapi musuh bebuyutan alami, tetapi mereka tidak bisa menghindarinya. Dan sumber jiwa juga seperti api membakar ekor, melompat dari sisi Luo Zheng, menatap Luo Zheng dengan kewaspadaan, mata gelap penuh makna cemburu. Sepertinya saya ingin menerkamnya lagi, tetapi sangat iri dengan naganya yang menjerit, cakar-cakar itu terus diasah di tanah, dan cicitan rendah terdengar di mulut. Melihat pemandangan ini, wajah Luo Zheng menunjukkan senyuman, tetapi saya tidak berharap dengungan naga membuat mereka musuh bebuyutan alami. Luo Zheng mengambil langkah maju, dan sumber jiwa mengambil langkah mundur. Akhirnya, di bawah tekanan langkah Luo Zheng demi langkah, sumber jiwa melompat ke batu nisan, dan mulut sang menghantam Luo Zheng, dan akhirnya masuk ke batu nisan hitam. Luo Zheng juga bisa mendengarnya, dan dengkurannya penuh dengan keengganan yang mendalam. Itu benar-benar risiko yang baik sekarang. Jika patung Qinglong di pikiranku tiba-tiba mengeluarkan suara, jiwaku mungkin telah dilenyapkan pada saat ini. Sekarang setelah bahaya terangkat, senyum tipis di wajahnya mulai menjelajahi ruang batu ini. Dari saat dia baru saja masuk, dia memperhatikan bahwa ada juga kabinet di ruang batu bulat. Luo Zheng maju dan melihat dua latihan di lemari. Hanya ada dua latihan? Apa dua latihan itu? Begitu dia mengulurkan tangan, dia mengambil satu-satunya latihan, yang tampaknya sangat usang, seolah-olah itu adalah buku-buku tua biasa di kios-kios buku tua, dan ditutupi dengan lapisan abu-abu yang tebal. Untuk melihat sampul seni bela diri ini, Luo Zheng dengan lembut menepuk beberapa kali untuk membersihkan debu, dan kemudian melihat 3 karakter dari sampul buku. Box Devil Dying. Chapter 37. Ceat ini sebenarnya adalah metode tinju. Dia membuka halaman pertama dan melirik tokoh-tokoh yang berwarna-warni. Luo Zhengjai mengerti bahwa ini adalah terjemahan yang ajaib. Yang disebut terjemahan sihir, yang diterjemahkan dari teks orang-orang Mozu. Ini ternyata menjadi praktik orang-orang Mozu yang berlatih? Teks itu memang direkam dengan cara ini. Tubuh ajaib hari ini adalah metode khusus untuk iblis untuk mengolah. Latihan Mozu sangat menuntut kekuatan tubuh. Setelah tubuh-tubuh manusia, kekuatan tubuh manusia telah sangat meningkat, tetapi kekuatan tubuh benar-benar di luar satu tingkat dibandingkan dengan Mozu. Kekuatan fisik tulang manusia hampir sama dengan anak-anak Mozu yang berusia 4 atau 5 tahun, sehingga perbedaannya dapat terlihat. Namun, tubuh Luo Zheng, setelah temper, kekuatan bodi sebanding dengan bagian atas produk. Item ini merupakan ambang batas yang tidak dapat diatasi bagi sebagian besar manusia, tetapi bagi Luo Zheng, ini sangat cocok. Luo Zheng membawa Tian de Shen Quan ke dalam tas dan meninggalkan kuburan. Ketika dia baru saja berjalan keluar dari kuburan dan datang ke aula langkah surgawi, dia menemukan bahwa ada seorang lelaki tua berpakaian putih mengenakan gaun putih. Pria tua itu berdiri dengan tangan di atas kepalanya, temperamennya luar biasa, matanya menakjubkan. Kekuatan dewa setan itu hebat, tetapi sangat menuntut pada tubuh. Sangat sulit untuk dipupuk. Dapat dikatakan di sini bahwa kekuatan jiwa Anda jauh berbeda dari orang biasa. Jika jiwa kuat, Anda dapat berlatih meditasi gelap. Membunuh seni bela diri hari ini, mengapa memilih tinju Dewa Tianfu yang sulit dilatih? Pria tua itu menatap Luo Zheng dan berkata dengan lemah. Aku melihat latihan ini ditempatkan di belakang aula seni bela diri surgawi. Agaknya metode ini harus lebih kuat daripada metode surgawi, Luo Zheng menjawab dengan jujur, dia benar-benar berpikir begitu. Jawaban jujur Luo Zheng melampaui harapan lelaki tua itu. Lalu lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, memang benar bahwa dua rahasia di dalam kubur jauh lebih kuat daripada latihan surgawi, tetapi mereka cocok untuk diri mereka sendiri. Yang terbaik adalah yang terbaik, mungkin anak muda yang harus Anda pahami kebenaran ini, saya pikir Anda sebaiknya mengembalikan ini, Tian de Shen Quan, dan memilih yang lain. Mendengarkan makna lelaki tua ini, sepertinya dia tidak mau mengambil hari para dewa, tetapi karena dia menyukai, dia tidak melanggar aturan apapun, dan tentu saja dia tidak mau kembali. Jadi Luo Zheng terlalu malas untuk menjawab lansia secara positif. Pertanyaan ini adalah, tetapi bertanya, apakah jauh lebih kuat daripada metode surgawi? Saya telah mendengar tentang latihan dunia sejak saya masih kecil.
Ini dibagi menjadi 4 tingkatan, yaitu surga dan bumi, dan bagaimana Tian Mu Shen Quan dapat dibandingkan dengan surga latihan yang kuat. Lelaki tua itu tersenyum sedikit dan sepertinya memahami trik Luo Zheng, karena kamu tidak mau mengembalikan Tian de Shen Quan, itu akan menjadi milikmu. Adapun 4 tingkat latihan yang kamu katakan, itu adalah dunia. Dikatakan bahwa misteri dunia tempat kita hidup ini tidak ada habisnya. Bagaimana bisa dibatasi dengan kata-kata Tian di Xuan Huang? Ini adalah langkah suci dari Mozu. Langkah suci. Luo Zheng juga terkejut. Dia berpikir bahwa metode surgawi telah mencapai puncak. Saya tidak berharap bahwa akan ada tempat perlindungan di atas metode surgawi. Melihat reaksi Luo Zheng, lelaki tua itu tertawa lagi. Seberapa jauh Anda bisa melihat seberapa tinggi Anda berdiri, langkah suci belum tentu metode terkuat. Apakah ada metode yang lebih kuat daripada Ordo Suci? Tanya Luo Zheng. Orang tua itu tidak menjawab pertanyaan ini dengan positif. Dia hanya berkata, kunci untuk hal semacam ini adalah mengandalkan hati orang-orang. Berlatih, saya tidak akan menghentikan Anda, buku ini ditempatkan di sini. Saya tidak berpikir bahwa akan ada murid asing untuk mengambilnya, karena Anda mendapatkannya, itu adalah takdir. Tetapi latihan ini melibatkan terlalu banyak, di luar jika seseorang bertanya kepada Anda latihan apa yang telah Anda lakukan. Pria tua itu mengulurkan tangan dan terbang ke atas sebuah buku di lemari kayu Heavenly Steps Hall. Anda mengatakan bahwa Anda memilih yang ini. Dia melihat hasil latihan ini, matanya tiba-tiba menjadi cerah, dan dia menulis 3 karakter besar pada pekerjaan hari ini, menjerit. Di aula ini, ceat rahasia adalah metode surgawi. Saya tidak mengharapkan kesempatan untuk melakukan 2 latihan. Hati Luo Zheng tentu saja tersenyum. Setelah mengucapkan terima kasih, dia membuat langkah besar untuk bersiap meninggalkan langkah-langkah surgawi. Tapi kemudian aku mendengar pria tua itu berkata, tunggu, kamu tidak tahu siapa aku? Penasaran? Luo Zheng berhenti dan tiba-tiba berkata kepalanya, aku tidak tahu apakah orang tuamu. Tapi itu, anakmu terlalu palsu, lelaki tua itu tertawa dan tertawa. Bocah itu tidak menempatkannya di dalam hatinya. Dia berkata, meskipun Qin Yunzong besar, jika kamu tidak berada di kolam, kita cepat atau lambat akan. Saya akan bertemu lagi. Luo Zheng tersenyum setelah mendengarnya, lalu berbalik dan pergi. Setelah Luo Zheng pergi, pria tua itu berdiri sebentar, dan akhirnya menghela nafas dan berkata ke udara di depannya, saya tidak berharap bahwa setelah bertahun-tahun, latihan itu diambil. Jika bukan Tuhan, saya tidak percaya kamu. Luo Zheng secara alami tidak mendengar kata-kata pria tua itu, bahkan jika dia mendengarnya, dia tidak akan mengerti arti dari kata-kata itu. Orang-orang di aula latihan tingkat dasar telah pergi, dan tidak ada orang di aula Gong Fasuan Jie. Pada hari ini, di toko buku, itu bukan tempat yang baik untuk menanggung tekanan makna hukuman. Wajar bahwa mereka akan pergi segera setelah mereka memilih metode yang tepat. Luo Zheng adalah orang terakhir yang meninggalkan pengadilan buku surgawi. Ketika dia keluar, murid-murid percobaan dari 32 puncak yang tersisa sudah pergi lebih awal. Hanya orang-orang Xia Yufeng yang menunggu di sini. Biarkan kamu menunggu lama, maaf, kata Luo setelah tertawa dan berkata kepada semua orang. Apa yang ada di sana, kita akan menjadi saudara Xiao Shifeng di masa depan, dan semua orang akan merawat mereka di masa depan. Kata seorang murid asing. Kelompok murid asing ini memilih untuk memasuki Xia Yufeng, yang semuanya lahir di akar rumput, dan tidak ada anak-anak sekte yang melakukannya. Kesabaran semua orang sangat bagus. Su Lingyun awalnya berdiri di kejauhan dan melihat sesuatu. Ketika dia melihat Luo Zheng, dia tersenyum dan bertanya, kamu memasuki Heavenly Steps Hall. Luo Zheng memasuki aula seni bela diri surgawi. Hanya orang-orang di aula latihan tingkat dasar yang tahu bahwa Su Lingyun pasti mendengar dari mentor lain. Murid luar Xia Yufeng mendengar guru Soviet mengatakan bahwa semua mata tertuju. Mereka hanya mengatakan bahwa Luo Zheng telah mengambil waktu, jadi dia keluar terlambat, di mana dia pikir Luo Zheng bisa masuk surga. Di aula seni bela diri, seberapa kuat jiwanya? Luo Zheng hanya mengatakan bahwa Su Lingyun akan menanyakan kepadanya jenis latihan apa yang telah dipilihnya. Lagi pula, pria tua berkulit putih itu juga menghadirkan metode surgawi dari Dewa yang Memukau. Dia akan mengatakannya. Dia tidak berharap Su Lingyun mengayunkan tangannya. Berkata, jika Anda memilih latihan yang bagus, jangan katakan itu. Di Qin Yunzong, Anda harus belajar menyimpan rahasia Anda. Ayo cepat, dan pergi ke Xia Yufeng sebelum gelap. Setelah kerumunan berkumpul, Su Lingyun membawa mereka pergi dari buku surgawi. Butuh waktu sekitar 2 jam di Qin Yunzong, dan ada gunung curam di depannya. Ini adalah puncak Xiaoyu, salah satu dari 33 puncak. Puncak hujan kecil di atas deretan pavilion yang rapi dibangun, dan awan dan gunung menutupi kabut, seolah-olah langit itu indah.
Setelah Su Lingyun membawa orang-orang ke Xiao Yufeng, mereka menemukan beberapa murid asing dan datang untuk memesan beberapa kata. Mereka pergi dengan tergesa-gesa dan tampaknya ada hal-hal lain yang harus dilakukan. Salah satu murid asing melangkah maju dan berkata kepada Luo Zheng dan pestanya, "Nama saya Yao Xian. Saya menyambut semua orang untuk bergabung dengan Xiao Yufeng. Saya bertanggung jawab untuk urusan publik selanjutnya." Setelah ritual antara satu sama lain, Luo Zheng dan yang lainnya dipimpin oleh Yao Xian untuk pergi melalui formalitas para murid pengantar. Misalnya, mengganti murid, menerima pakaian dari murid luar, membagikan akomodasi, DLL. Setelah Moken menerima jubah putih dari murid asing, dia tidak sabar untuk memakainya. Dia berkata dengan bangga di wajahnya, "Haha, mengenakan jubah putih ini di jalan-jalan kota kekaisaran, saya tidak tahu seberapa kuat itu, saya lihat siapa lagi yang berani memprovokasi saya." Yao Xian melihat adegan ini tertawa, "Jubah putih saja, jika Anda berlatih keras, menjadi murid batin, kenakan jubah hitam dan bangga." Moken tidak berpikir bahwa dia malu dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku tidak tahu apa itu untuk tahun monyet." Bisakah saudara-saudara tidak mau menjadi sombong, dan murid-murid dalam tidak dipromosikan dari murid-murid luar? Yao Xian adalah orang yang antusias, menjelaskan peraturan para murid asing tanpa detail. Aturan King Yunzong sangat rumit, tetapi yang paling penting adalah kekuatan. Yao Xian berkata, aturan-aturan itu ditetapkan untuk yang lemah. Jika Anda ingin keluar dari aturan ini sangat sederhana, atau memiliki yang kuat kekuatan, atau memiliki bakat yang kuat, biarkan orang lain merasa bahwa masa depan Anda sangat kuat. Ketika saya mendengar kata-kata Yao Xian, Luo Zhengxin merasa bahwa itu bukan hanya King Yunzong, tetapi juga pembakaran ibu kota kaisar, dan bahkan seluruh wilayah timur. Bukankah seluruh dunia begitu berbeda? Siapapun yang memiliki kepalan besar memiliki keputusan akhir, ini adalah prinsip universal. Jika ada kekuatan, mengapa dia datang ke King Yunzong? Singkatnya, Anda dapat menyelamatkan Luo Qi dari Bukit Penyucian. Memikirkan Luo Wei, ini adalah orang yang paling dikhawatirkan Luo Zheng. Dia segera bertanya, "Yao Xian Xiong, aku ingin bertanya sesuatu padamu." Yao Xian mengangguk, tapi tidak apa-apa. "Di mana Bukit Penyucian King Yunzong?" Luo Zheng bertanya dengan hati-hati. Alis Yao Xian terangkat dan suaranya 2 poin lebih tinggi. "Purgatory Hill? Apakah Anda melakukan tempat yang mencekik itu?" "Oh, aku hanya ingin bertanya," kata Luo Zheng. Purgatory Mountain adalah puncak gunung independen di sudut barat laut King Yunzong. Siapapun yang telah melakukan kesalahan serius akan dikurung. Saya pasti belum pernah ke sana, tetapi saya mendengar bahwa lingkungan di Purgatory Mountain sangat buruk. Ribuan murid telah dikurung di Bukit Penyucian. Yao Xian selesai, menatap wajah Luo Zheng, dan bertanya, "Anda tidak akan memiliki teman yang terkunci di Bukit Penyucian?" Luo Zheng tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi hanya bertanya, "Apakah ada cara untuk memasuki Bukit Penyucian?" Chapter 38. Dua cara. Yao Xian mencetak sedikit, metode pertama, menghabiskan 100 poin, dapat ditukar dengan kesempatan untuk mengunjungi Purgatory Hill. Integrasi. Sejak memasuki King Yunzong, Luo Zheng telah mendengar orang mengatakan poin beberapa kali. Misalnya, ketika berpartisipasi dalam uji coba laut, lelaki tua itu mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia membutuhkan poin untuk memasuki ruang tekanan yang kuat. Sebelum berpartisipasi dalam tes darah, ada perselisihan dengan keluarga Wang, dan murid batin dari keluarga Wang dikurangi 1000 poin. Apa gunanya pada akhirnya? Bagaimana cara mendapatkannya? Luo Zheng bertanya. Di King Yunzong, kita harus berurusan dengan semua aspek dari murid-murid kita, dan kita harus berbicara dengan kamu secara rinci, kata Yao Xian dengan Luo Zheng dan yang lainnya. Kita dipromosikan dari murid luar ke dalam. Murid, poin kebutuhan, sebagai ganti obat-obat, poin kebutuhan, bahkan makanan sehari-hari dan akomodasi juga membutuhkan poin. Skor ini dicatat dalam murid-muridmu. Bagaimana saya mendapatkan 100 poin? Berapa lama untuk mendapatkannya? Luo Zheng tidak peduli dengan berbagai kegunaan poin. Dia peduli tentang bagaimana mendapatkan 100 poin dan memasuki Bukit Penyucian untuk mengunjungi Luo. Mentor Xia Yufeng kami akan melepaskan tugas setiap hari. Setelah menyelesaikan tugas-tugas ini, mereka akan dapat memperoleh poin. Pembayaran misi para murid luar sangat rendah. Jika Anda ingin menyelesaikan misi dan mendapatkan 100 poin, itu akan memakan waktu sekitar setengah tahun. Setelah memasuki King Yunzong begitu lama, dia hanya mencetak kurang dari 100 poin. Yao Xian tersenyum. Setelah setengah tahun, Luo Zheng mengerutkan kening. Kali ini terlalu lama, dia tidak bisa menunggu. Apakah ada cara yang lebih cepat? Ya, poin bisa dibeli, 2 kaleng bisa ditukar dengan 1 poin, dan 100 poin akan berharga 200 dengan spar. Kata Yao Xiao. Ketika saya mendengar bahwa saya dapat membelinya dengan Cristobalite, hati Luo Zheng tiba-tiba meledak, dan tidak ada banyak hal lainnya. Dia memiliki ratusan kristal di cincin itu. Tapi sekali lagi,
Harga poin ini sangat mahal, 2 cantilever dapat membeli poin kecil. Luo Zheng tiba-tiba sedikit tertekan. Menurut harga pertukaran ini, setiap murid luar King Yunzong bisa keluar dan menjadi orang kaya seumur hidup. 100 keping kristobalit hanya dapat ditukar dengan 50 poin, di mana perbedaan 50 poin? Jika Anda melakukan tugas itu akan memakan waktu 3 bulan paling awal. Luo Zheng tidak sabar untuk pergi ke Purgatory Hill sekarang. Kamu baru saja mengatakan bahwa ada 2 cara untuk pergi ke Purgatory Hill. Aku ingin tahu apa jalan lain? Luo Zheng bertanya. Yao Xianxi tersenyum, sederhana, kamu pergi ke aturan King Yunzongman dengan sengaja dan mendapatkan hukuman yang kamu layak. Kamu akan dikirim ke Bukit Penyucian. Luo Zheng terdiam untuk waktu yang lama, dan dia tertawa dan berkata, metode ini cukup baik. Solusinya adalah cara yang baik, dan itu hanya lelucon. Dia bukan anak sekte, atau orang yang bisa mengandalkannya di King Yunzong. Tidak ada cara yang lebih baik untuk masuk pada tahap ini, dan hal ini tidak bisa mendesak. Meskipun Luo Zheng sekarang ingin memiliki sepasang sayap, terbang ke Bukit Penyucian dan menyelamatkan Luo, tetapi Luo Zheng mengerti bahwa ide ini terlalu tidak realistis. Dalam beberapa hari berikutnya, Luo Zheng tidak terburu-buru untuk mengambil tugas itu. Dia ingin menyelinap ke 2 rahasia karyanya. Dia memiliki langkah suci di tangannya dan metode surgawi. Ingin makan dalam waktu singkat, paham, tidak diragukan lagi adalah idiot untuk berbicara tentang mimpi, bahkan jika bakatnya tinggi, itu tidak mungkin. Dia membaca Tian de Shen Quan dengan keras, dan tiba-tiba mengerti mengapa orang tua itu mengatakan bahwa langkah suci ini sangat sulit untuk diolah. Poin paling penting dalam berlatih tinju Dewa Setan adalah untuk menguasai iblis. Purple Sandal Woot, yang dipraktikkan oleh Luo Zheng, ketika sedang berjalan, menghasilkan cahaya ungu di seluruh tubuh, yaitu, naluri, Purple Sandal Woot. Latihan kultivasi berbeda, dan kekuatan menyebalkan berbeda. Sama seperti roh jahat pemurni, praktik kultivasi menghasilkan semacam api nyata berbentuk teratai, yang sebenarnya merupakan semacam kemarahan. Kecerdasan Luo Zheng sangat kuat. Pada awalnya, latihan, cendana ungu, Luo Zheng hanya menghasilkan rasa marah hanya dalam 1 hari. Dalam 3 hari, ia menghasilkan cahaya ungu pertama di tubuhnya. Buka halaman pertama, The Devil of Heaven, di atas adalah peta, lukisan Mozu, berpose bentuk yang aneh. Rentangkan tangan Anda keluar, sementara kaki ditekuk ke dalam, dan kemudian pinggang akan berbunyi. Tindakan ini yang dilakukan Luo Zheng, 10 memutar. Setelah mengatur postur, Luo Zheng menjalankan kekuatan tubuh sesuai dengan metode jantung yang ditandai pada ikon. Setelah seminggu, tubuh itu kosong dan tidak ada jawaban sama sekali. Lulus pertama tidak valid. Kedua kalinya, masih belum ada jawaban. Ketiga kalinya. Kesabaran Luo Zheng sangat bagus. Jika langkah suci ini membuatnya berlatih sekaligus, ini adalah hal yang aneh. Ke-50 kali. Ke-100 kalinya. 100 kali kedua. Selama 3 hari, Luo Zheng tidak tidur, dan berulang kali berlatih di kamarnya sendiri. Pada akhirnya, tidak ada efek. 3 hari kemudian, mata Luo Zheng akhirnya mengungkapkan keraguan. Tianmu Shen Quan, sulit untuk dipupuk, dan Luo Zheng telah lama dipersiapkan secara psikologis. Lagi pula, ini adalah langkah suci, dan sampai pada Mozu, dan cara operasi yang dicatat dalam pikiran bertentangan dengan banyak pikiran manusia. Sebagai contoh, kekuatan surplus sebelumnya, dan perasaan senang sesudahnya, kekuatan surplus naik dan turun, tidak ada awal tanpa jejak, siklus bolak-balik, paragraf ini, adalah untuk berulang kali menyebarkan kekuatan dari dada depan, sepanjang organ internal dari 5 organ internal. Ini adalah cahaya, dan kebanyakan orang tidak bisa melakukannya. Menurut metode transportasi ini, selama 1 siklus, itu akan mengalami cedera internal, setelah 2 atau 3 siklus, tulang rusuk mungkin patah. Untungnya, tubuh Luo Zheng adalah tirani, yang merepotkan dan tidak merepotkan bagi Luo Zheng. Tetapi Luo Zheng jelas menjalankan kekuatan sesuai dengan hati yang disebutkan di atas, tetapi tidak dapat menghasilkan bahkan jejak setan. Apakah sulit membuat kesalahan dalam metode kultivasi Anda sendiri? Tidak takut mengambil jalan memutar, saya takut mengambil jalan yang salah. Luo Zheng memutuskan untuk meletakkan Tian de Shen Quan di samping untuk sementara waktu, dan kemudian menggali metode surgawi, dewa yang menakjubkan. Dibandingkan dengan Tian de Shen Quan, pedang spirited, mudah untuk dibudidayakan untuk Luo Zheng. Meskipun, roh, adalah metode surgawi, sebenarnya tidak sulit untuk berlatih. Ia memiliki permintaan yang sangat tinggi untuk kekuatan jiwa. Praktek, pedang menakjubkan, ini sebenarnya adalah bagaimana gereja Luo Zheng mengeluarkan jiwanya untuk waktu yang singkat, dan pada saat yang sama ternyata merupakan duri jiwa yang panjang, tetapi dapat menusuk jiwa lawan seperti makna hukuman. Biarkan lawan terjebak dalam setrum pendek. Keuntungannya sangat praktis. Ketika musuh dan musuh bermain melawan satu sama lain, penggunaan duri tercengang sering disebabkan oleh pusing pendek, yang mempengaruhi pertempuran.
Jika itu adalah pertempuran hidup dan mati, saya takut itu adalah hidup dan mati. Namun, pedang menakjubkan ini memiliki kekurangan yang sangat fatal. Jika jiwa pihak lain lebih kuat dari dirinya sendiri, itu tidak efektif baginya untuk terkejut. Pada tahap ini, mungkin ada beberapa orang yang bahkan lebih kuat daripada Luo Sheng. Dengan kemampuan pemahaman Luo Sheng, kecepatan berlatih, Screaming God tidak lambat. Dalam 3 hari, Luo Sheng menyadari metode pelepasan jiwa eksternal dalam Screaming God. Ada perbedaan besar antara pelepasan jiwa dan pelepasan unsur nyata. Yuan nyata harus dimasukkan ke dalam misteri bawaan untuk mengubah naluri sejati menjadi elemen nyata. Anda dapat memanipulasi yuan nyata untuk menyerang dan menyerang satu sama lain. Namun, jiwa dilepaskan, tetapi secara langsung melepaskan jiwanya sendiri keluar dari tubuh. Oleh karena itu, praktik Stunning God tidak memiliki persyaratan untuk dunia, tetapi persyaratan untuk jiwa sangat tinggi. Karena jiwa manusia sangat rapuh, begitu ia meninggalkan tubuh, ia akan dilukai oleh kejahatan di luar. Jika seseorang dengan kekuatan jiwa rendah dilatih untuk mempraktekkan pelepasan jiwa eksternal, akan butuh waktu lama untuk membunuh Tuhan. Tetapi bagi Luo Sheng, ini bukan hal yang sulit. Itu dilakukan untuk mengeluarkannya dari jiwa, tetapi langkah kedua, jiwa manusia, adalah membuat Luo Sheng sangat rumit. Jiwa-jiwa, terdengar sangat sederhana, yaitu jiwa berubah menjadi lonjakan tajam. Mengetahui betapa mudahnya melakukannya, Luo Sheng berlatih, tetapi mendapati bahwa itu tidak benar. Setiap kali ia memadatkan jiwanya menjadi duri, hatinya menghasilkan perasaan canggung, dan hasilnya tentu saja gagal. Setelah lebih dari 10 hari, Luo Sheng telah terjebak dalam langkah jiwa-jiwa, tidak peduli bagaimana dia belajar, tidak dapat berhasil. Pada akhirnya, wajah Luo Sheng menunjukkan senyum pahit. Tentu saja, metode surgawi tidak begitu mudah untuk diolah. Saya ingin mengatasi metode surgawi dalam waktu singkat. Langkah suci tidak diragukan lagi adalah orang bodoh yang mengatakan mimpi. Kultivasi didasarkan pada kesulitan siang dan malam, dan saya juga sedang terburu-buru. Hal-hal retret ini sudah ada sejak lama. Saya belum punya waktu untuk melakukan pergantian yang baik pada Xia Yufeng. Hari ini Luo Sheng meletakkan ini dan memutuskan untuk pergi keluar dan melihat-lihat. Baru saja memasuki Xia Yufeng, ia sebenarnya tutup selama setengah bulan. Perilaku Luo Sheng, yang berbeda dari orang biasa, telah menarik perhatian banyak murid asing. Luo Sheng berjalan keluar dari gubuknya dan mengambil foto-foto cermin perunggu di pintu. Dia memandangi wajah yang malu dan hampir tidak pernah mengenal dirinya sendiri. Kebetulan Mo Ken lewat, dan dia mengajak Mo Chan mandi di pemandian Xia Yufeng. Di atas Xiao Yu Peak, rumah pemandian, ruang makan, taman hutan, rumah teh, dan semua fasilitas hidup tersedia. Setelah mandi dengan nyaman, kedua orang pergi ke kantin untuk makan. Di antara kantin-kantin, deretan meja dan kursi yang rapi berjajar, dan sebuah kantin besar didekorasi. Ketika keduanya duduk, seseorang memberikan santapan lezat untuk mereka. Piring penuh dengan rasa dan rasa, bahkan nasi adalah nasi gigi naga khusus dari wilayah timur. Jenis beras ini, keluarga umum hanya memenuhi syarat untuk anggota inti. Pintu masuknya tidak lengket, manis dan tidak berminyak, tetapi jarang di King Yunzong. Hal-hal normal, semua murid luar bisa makan dengan bebas. Keduanya menyebutkan bahwa Sumpit sedang bersiap untuk memulai, dan 6 atau 7 orang masuk di pintu masuk kantin dan langsung menuju Luo Sheng dan Mo Ken. Posisi ini adalah Xiaoye, pergi. Seorang pria muda menuju, menatap Luo Sheng sambil menyeringai. Chapter 39. Ketika Mo Ken melihatnya, dia diam-diam menarik lengan pungutan Laro dan berkata, mari kita ubah tempat. Grup ini tidak mampu, tetapi tidak mampu. Luo Sheng puas dengan makanannya, tidak melihat ke atas dan tidak memperhatikan. Aku menyuruhmu pergi, aku dengar tidak. Pemuda itu melihat Luo Sheng halus dan tidak bergerak, dan tamparan di meja makan ruang makan. Meja ini terbuat dari kayu batu, yang kokoh dan tidak normal. Pemuda itu menampar meja makan, tetapi muncul. Dengan cetakan telapak tangan, kekuatan pemuda itu kuat dan bisa dilihat. Luo Sheng masih menundukkan kepalanya untuk makan, mengunyah perlahan, seolah-olah gerakan di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Aku. Ketika pemuda itu melihat Luo Sheng, dia masih belum bereaksi. Dia meludah ke piring Luo Sheng, dan tersenyum dan berkata, aku mengerti bagaimana kamu makan. Luo Sheng tiba-tiba berdiri, satu tangan seperti sambaran petir, meraih kerah pemuda itu, dan tangan lainnya meremasnya, dan dia akan melihat ke bawah. Tetapi pada saat ini, Mo Ken, yang di sebelahnya, mengambil Luo Sheng dan berkata dengan cepat, Luo Sheng Xiong, tidak bisa bertarung di sini. Menurut aturan King Yunzong, para murid saling mengurangi. Jika Anda tidak memiliki poin yang cukup, dia diusir dari King Yunzong, tetapi dia berubah menjadi bukit penyucian. Ketika dia mendengar Mo Ken, Luo Sheng juga tenang dan bergabung dengan Xiao Yufeng akhir-akhir ini. Dia juga mengerti aturan-aturan ini.
Sebelum Luo Zheng tidak berkembang, aturan-aturan ini seperti kolam guntur. Mereka tidak bisa dilangkahi. Poin ini, kata Youxian, instruktur Suling Yun juga disebutkan bersama mereka. Pria muda ini jelas siap, dan tujuannya adalah untuk memimpin tangannya sendiri, memaksa dirinya untuk melanggar aturan dan mengusir dirinya sendiri dari King Yunzong. Pada titik ini, wajah Luo Zheng tiba-tiba melayang dengan senyum tipis, mengendurkan tangannya, dan kemudian perlahan-lahan menatap pemuda itu dan berkata, saya tidak tahu siapa yang telah Tuhan buat Anda untuk membuat saya kesusahan, tetapi jujur saja, saya khawatir dengan IQ Anda. Saya hanya bisa memikirkan 3 cara berikut untuk memprovokasi saya. Karena Anda mencari kematian, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menantang Anda, bagaimana? Luo Zheng mengucapkan kata-kata ini, hati pemuda itu menyeringai dan berkata, haha, aku takut kamu tidak akan berani bertarung seperti kura-kura. Jika demikian, kami akan melihatmu di atas panggung, yang tidak akan menjadi cucu kura-kura. King Yunzong menetapkan bahwa dilarang keras untuk bertarung secara pribadi di antara para murid. Begitu ditemukan, mereka akan dihukum berat. Namun, King Yunzong pada awalnya adalah tanah suci seni bela diri. Orang yang berlatih seni bela diri, berdarah dan persegi, dan tidak ada gesekan antara puluhan juta murid. Solusinya adalah pergi ke atas. Kejatuhan seperti ini ada di setiap gunung, dan Xia Yufeng tidak terkecuali. Tunggu, semua orang punya sesuatu untuk dibicarakan, tolong jangan ada yang harus dipecahkan di atas ring. Youxian, yang baru saja memasuki kafetaria, melihat adegan arogansi ini, dengan cepat bergegas mendekat untuk membujuk. Youxian, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu ingin memasukkan kaki? Pemuda itu mencibir, anak ini telah berjanji padaku untuk turun tangga, menyesal terlambat, aku bisa memberinya 3 hari, 3 hari kemudian, DLL. Bantu dia mengumpulkan mayat. Setelah pemuda itu selesai berbicara, dia menoleh dan pergi. Aku berkata Luo Zheng, jika kamu memprovokasi siapa yang tidak baik, bagaimana kamu bisa menyingkirkannya? Youxian bertanya dengan wajah cemas. Mo Chan di samping datang untuk menjelaskan, Youxian Xiong, hal ini tidak menyalahkan Luo Zheng Xiong, mereka mengambil inisiatif untuk membuat masalah. Meski begitu, kamu juga harus bersembunyi. Orang itu tidak bisa kesal. Dia disebut Sulai. Di antara murid-murid luar dari puluhan ribu Xiao Yufeng, dia berada di peringkat ke-30. Meskipun dia belum memasukkan rahasia bawaan, itu juga setengah. Langkah demi langkah master. Tidak mengherankan bahwa Youxian Hui cemas dan gelisah. Luo Zheng hanya kekuatan memperbaiki puncak-puncak kotor. Dia akan setuju dengan kejatuhan dengan seorang master bawaan setengah langkah. Tidak diragukan lagi perilaku bunuh diri di mata Youxian. Setengah langkah bawaan. Peringkat 30. Apa yang bisa saya lakukan? Mo Ken bisa melihat kekuatan Luo Zheng, tapi dia terkejut mendengar 4 kata di langkah pertama. Meskipun Mo Ken mengerti bahwa kekuatan Luo Zheng lebih unggul, itu tidak sebanding dengan lingkungan pemurnian biasa. Namun, ada lingkungan pemurnian antara dia dan bawaan setengah langkah, dan jaraknya terlalu besar. Setengah langkah bawaan? Luo Zheng mendengarkan dan mengerutkan keningnya dalam persidangan berdarah. Luo Zheng memang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh Eudemon tingkat 5, kekuatan orang-orang Mozu sebanding dengan kekuatan dunia bawaan. Namun, ada kebetulan dan keberuntungan tertentu dalam membunuh Mozu. Orang-orang Mozu hanyalah tingkat kekuatan dan pertahanan untuk mencapai misteri bawaan, tetapi bagaimanapun juga, tidak ada kecerdasan, dan mereka tidak dapat mengendalikan Yuan nyata. Lalu ada Luo Zheng Songzeng yang melempar pisau terbang yang rusak. Jika bukan pisau terbang yang rusak yang mengerahkan kekuatannya pada saat genting, saya takut bahwa saya sudah dieliminasi. Saya melihat ini, kami masih melapor kepada tutor Soviet, jangan pergi ke kejatuhan. Pada saat genting, Youxian ingat mentor Xia Yufeng. Instruktur ini seperti Xia Yufeng tidak sepenuhnya master dari banyak murid dalam arti yang ketat. Seperti tutor Soviet, mereka umumnya tidak mengganggu penanaman murid-murid mereka. Mereka menerbitkan tugas setiap hari, mengatur berbagai kegiatan di Zhongmen, menjaga urutan setiap gunung, dan mengeluarkan berbagai hadiah. Tetapi itu tidak akan secara langsung mengajar murid untuk berlatih. Sebaliknya, mereka lebih seperti Manajer Xiao Yufeng. Youxian juga benar, hal semacam ini lebih baik membiarkan Suling Yun mengintervensi. Luo Zheng, yang telah lama terdiam, akhirnya menggelengkan kepalanya, orang ini datang kepadaku. Aku ingin bersembunyi dan menghindarinya. Terlebih lagi, aku sudah berjanji untuk naik ke panggung, dan sulit untuk mengejar kata. Jika itu karena ini kecil jika Anda memiliki masalah, Anda akan menyusut kembali. Saya takut jantung seni bela diri saya akan rusak lebih dari setengah. Cara berjalan pejuang bergantung pada obsesi. Mereka yang bisa mencapai prestasi besar tidak terobsesi dengan yang kuat dan mengerikan. Jika Luo Zheng mundur ketika dia menemukan sesuatu hari ini, jika dia dapat menemukan alasan untuk mundur jika dia menemukan sesuatu besok, maka pikiran obsesifnya perlahan akan goyah.
Jika dia tidak memiliki obsesi ini, maka cara prajuritnya akan menjadi itu dia. Terlebih lagi, Lai Su ini entah kenapa menemukan masalahnya sendiri. Itu harus diinstruksikan oleh orang lain, tetapi Luo Zheng tidak bisa menilai siapa yang mengajar. Apakah itu Wang Hengxi? Atau Persegi? Atau apakah anak itu bernama Zuge? Luo Zheng tidak ingin menebak, tidak peduli siapa yang akan bermain dengannya, dia akan menemaninya sampai akhir. Luo Zheng, kamu, oh. You Xian sangat antusias dan cepat hati. Dia benar-benar dipertimbangkan dari sudut pandang Luo Zheng, tapi hatinya masih cemas daripada Luo Zheng. Di antara kantin, banyak murid luar memandang mata Luo Zheng dan penuh belas kasihan. Seorang murid asing yang baru saja memasuki Xiaoyu Feng telah menerima tantangan sulai dan berani melangkah ke atas ring. Bukankah itu mencari kematian? Di atas ring, tidak ada mata pada tinju, bahkan jika Anda terbunuh, Anda tidak harus bertanggung jawab. Dalam keadaan normal, jika tidak ada kebencian besar, dan Anda tidak akan dapat pergi ke ring, anak ini mungkin tidak hidup besok. Luo Zheng sama sekali tidak setuju, dia juga menghibur You Xian, tidak ada, ingatlah untuk datang ke Fujian untuk menghiburku besok. Setengah langkah bawaan. Itu benar-benar sulit untuk Luo Zheng. Ketika pertama kali bertarung dengan roh jahat, Luo Zhengjai baru saja melangkah ke lingkungan pemurnian, dan sangat sulit untuk menang. Pada saat itu, roh-roh jahat sudah di akhir pertempuran. Sekarang Luo Zheng tidak hanya memasuki puncak pemurnian dunia yang kotor, tetapi juga membangkitkan dua sisik naga pada panci leleh raksasa dalam pikirannya. Dari segi kekuatan, dia pasti tidak kalah dengan orang kuat di lingkungan pemurnian, bahkan lingkungan sumsum masih jauh lebih kuat. Menerima tantangan pembudidaya bawaan setengah langkah, ada beberapa risiko, tetapi Luo Zheng mungkin tidak memiliki kekuatan pertempuran. Perang You Xian pada hari esok masih menjadi keprihatinan yang mendalam. Luo Zheng tidak lain adalah lingkungan yang kotor. Hanya sekitar setengah bulan setelah bergabung dengan Xiaoyu Feng. Para pendatang baru di antara para pendatang baru telah berani menerima perang sulai, mengatakan bahwa Luo Zheng idiot. Masih bodoh? Setelah Luo Zheng dan Mo Ken meninggalkan kantin, dia mempertimbangkannya untuk waktu yang lama dan memutuskan untuk melaporkan berita itu kepada tutor Soviet. Tutor Soviet telah diselundupkan secara pribadi dengannya beberapa hari yang lalu. Jika Luo Zheng memiliki gerakan dan pertunjukan, ia harus memberikan pengembalian positif padanya. Namun, You Xian tidak berharap bahwa setelah Su Trainer mengetahui berita itu, tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia bahkan tidak memiliki kekhawatiran. Dia hanya mengatakan bahwa dia akan meluangkan waktu untuk menonton perang besok. Jika bukan karena identitas, You Xianzhen ingin bertanya mengapa dia tidak berhenti. Su Lingyun pasti tidak akan menghentikannya. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan murid super di Xiaoyu Feng dan memaksa 32 puncak. Intinya, Luo Zheng hanyalah salah satu kandidat Su Lingyun. Ada banyak murid pintu dalam di Xiaoyu Feng. Atas kekuatan para murid pintu dalam itu, secara alami jauh melampaui Luo Zheng saat ini, tetapi Su Lingyun memiliki tempat tersembunyi. Jenis firasat, bocah ini akan tumbuh sampai pada titik di mana dia akan melihat cepat atau lambat. Untuk murid ini, Su Lingyun tidak akan campur tangan lagi. Hanya dengan memberinya pengalaman penuh, ia akan terus berinkarnasi di tepi kehidupan dan kematian untuk menginspirasi potensi sebenarnya. Jadi, bahkan jika Sulai tidak menembak, Su Lingyun akan memilih beberapa murid dan pergi ke masalah Luo Zheng. Chapter 40. Mengapa Luo begitu bodoh, bahkan menerima tantangan Sulai? Jika aku menutup mulutku dengan erat, aku tidak akan setuju untuk membunuhnya. Oh, diperkirakan bahwa hanya lulus dari penilaian persidangan, menjadi murid asing sangat bangga, berpikir bahwa dia tidak terkalahkan di dunia, seperti orang ini umumnya harus membayar harga darah. Aku mendengar bahwa ini bukan masalahnya, maka Luo Zheng terlalu mendominasi, dan dia harus mengambil inisiatif untuk meminta Sulai menantangnya. Berita tentang tantangan Luo Zheng kepada Sulai dengan cepat menyebar ke pintu luar Xiaoyu Feng, menjadi titik panas terbesar di gerbang luar Xiaoyu Feng. Luo Zheng adalah salah satu protagonis dari Fujian dan Taiwan. Dia duduk dengan tenang di tempat tidurnya dan terus bermeditasi pada tato sentimental. Masih ada beberapa hari lagi untuk turun ke panggung, karena dia sudah berjanji, dia tidak akan pernah melakukan penyu menyusut. Jika Anda menggunakan jiwa-jiwa dalam roh jiwa, dia akan memiliki kemenangan yang lebih besar di atas ring. Jiwa adalah duri. Bagaimana mengubah jiwa menjadi paku? Jiwa tidak terlihat dan lebih rendah, dan secara umum ia mempertahankan penampilannya sendiri. Karena ketika orang bermeditasi, tanpa sadar mereka memasukkan diri ke dalamnya. Oleh karena itu, jiwa Luo Zheng disajikan sebagai penampilan Luo Zheng sendiri. Selama Anda tidak melupakan diri Anda sendiri, jiwa Luo Zheng akan selalu mempertahankan penampilannya sendiri, itu tidak akan berubah menjadi penampilan lain, dan bahkan lebih mustahil untuk mengubah jiwa menjadi duri. Hanya dengan sepenuhnya melupakan diri sendiri, itu bisa diubah menjadi bentuk lain. Memikirkan hal ini, hati Luo Zheng menyala.
Aku mengerti bahwa kunci untuk melakukan ini adalah melupakanku. Bagaimana saya bisa masuk ke dunia ekstasi? Lupakan dirimu sepenuhnya? Bagaimana ini mungkin? Alis Luo Zheng berkerut. Dia menutup matanya dan mencoba melupakan siapa dia. Setelah setengah jam, kecuali letih kelelahan, tidak ada efek. Luo Zheng tidak bisa membantu tetapi juga sedikit cemas, dan ada beberapa akumulasi di dalam hatinya. Alasannya adalah bahwa ia memilih dua karya jasa. Akibatnya, kualifikasinya membosankan dan ia tidak dapat memahaminya. Bagi Luo Zheng, itu memang merupakan pukulan. Tertekan, Luo Zheng meninggalkan kamarnya dan pergi ke jalan Gunung Xiaoyufeng yang curam. Hanya 5 hari sebelum rumah, matahari belum ditingkatkan, dan semuanya tenang. Di jalan gunung, sekitar 6 atau 7 kaki jauhnya, ada dinding gunung curam di depannya, membentang keluar, membentuk dek observasi alami. Para pengrajin King Yunzong tentu saja tidak menyerah di sini, dan memperbaiki sebuah paviliun halus di dek observasi. Saat ini, tidak ada seorang pun di kios. Luo Zhengxin berjalan dan berdiri di paviliun kecil, memandangnya, puncak terus-menerus di kejauhan, semua menyusup ke awan putih. Gunung dekat adalah puncak Tianqiong peringkat ke-21, dan yang lebih jauh adalah puncak kelima Lingling. Puncak-puncak ini berdiri di langit dan di bumi, mungkin jutaan tahun, ribuan tahun, bahkan jika talenta tinggi, maka para murid yang mempesona seputih mereka. Luo Zheng berdiri di antara puncak yang megah ini dan merasa sekecil pasir di sungai besar. Dalam menghadapi adegan agung ini, seutas tali di hati Luo Zheng tiba-tiba tersentuh. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan membuat imajinasinya bahkan lebih kecil. Itu adalah debu yang lebih kecil dari pasir, dan lebih kecil dari debu. Dari kecil hingga dapat diabaikan, kecil hingga tidak ada. Dengan keras, pikiran Luo Zheng tampaknya memiliki pintu emas terbuka. Pada saat ini, Luo Zheng menggunakan metodenya sendiri untuk memasuki dunia entah dari mana, membiarkan dirinya benar-benar menghilang, benar-benar tidak ada, ini adalah dunia tanpa pamrih. Meskipun matanya terbuka, semua yang ada di depannya tidak ada di matanya, seolah-olah dia ingin menjadi pohon, dia bisa menjadi pohon, jika dia rumput, dia bisa menjadi rumput, semua yang ada di dunia ini bisa diubah. Adapun jiwa-jiwa, dalam roh jiwa, pikiran Luo Zheng bergerak, dari alisnya ada lonjakan abu-abu, tembus tiba-tiba menusuk keluar. Akhirnya berhasil. Ketika dia berhasil, dia melepaskan duri tertegun. Lonjakan tembus pandang ini diubah oleh jiwa Luo Zheng. Kecuali Luo Zheng, orang lain tidak bisa melihatnya, dan tidak mungkin untuk mencegahnya. Meskipun latihan, Screaming Thorns-nya masih dangkal, duri ini hanya dapat menyerang jarak sekitar 1 meter, yang jauh dari, dalam kilometer, tidak dapat mencegah pertahanan, yang tercatat dalam latihan, tetapi sekarang ia telah menyadarinya. Lingkungan melupakan aku, membuka jembatan di seberang sungai, jalan berikutnya akan hilang. Wajah Luo Zheng menunjukkan senyum. Dia memiliki kekhawatiran tentang kejatuhan setelah 3 hari. Saat ini, dia memiliki beberapa harapan. 3 hari, 1 kedipan mata. Di puncak Xiaoyu, Shan Yutai selalu menjadi acara yang terkenal. Di atas ring, Anda dapat mengamati pertempuran yang sebenarnya, dan Anda dapat mengalami hal-hal yang sulit dipahami dalam praktik biasa. Ada banyak murid asing yang mampu membuat terobosan jika mereka mendapatkan keuntungan dalam pengamatan mereka dan mengintegrasikan metode mereka sendiri. Dalam karir kultivasi yang membosankan, kompetisi dan dendam semacam ini cukup menghias. Terlebih lagi, pertempuran ini ternyata merupakan bawaan setengah langkah. Jika setengah langkah bawaan Lai adalah singa jantan, maka Luo Zheng dari lingkungan kotor adalah seperti tikus, dan keduanya sama sekali bukan lawan level. Kebanyakan orang telah menegaskan bahwa durasi perang mungkin akan pendek, dan hasilnya tidak dapat dikatakan. Itu harus merupakan pelanggaran sepihak Suli terhadap Luo Zheng. Sulai dan rombongannya datang kering lebih awal dan menunggu di sini. Hari ini, di sebelah Sulai, ada orang setengah baya lainnya. Pria parubaya mengenakan syal persegi, mengenakan kain abu-abu, dan berpakaian seperti pria. Namun, ketika banyak murid asing di Xiaoyufeng melihat pola gosip yang disulam pada kain abu-abu setengah baya, tidak ada yang berani tidur siang. Pola gosip adalah lambang keluarga-keluarga Zuge, salah satu dari 7 keluarga besar. Meskipun orang ini hanya keturunan, tetapi bagaimanapun juga, ini berasal dari keluarga Zuge. Ketujuh orang besar itu semua adalah raksasa terkenal di seluruh kekaisaran, mereka bukan murid asing King Yunzong. Keluarga para tuan muda kita mengatakan, orang ini harus mati hari ini, tidak peduli berapapun harganya, nada suara lelaki berikutnya juga tidak ambigu, bahkan jika dia menghadapi setengah langkah dari ranah bawaan Sulai, dia penuh dengan kebanggaan dan kesombongan. Berbaring di mata. Mereka yang mampu melangkah ke kultivator bawaan setengah langkah akan memiliki beberapa kesombongan di hati mereka, tetapi mereka tidak akan merasa tidak nyaman. Jalan masa depan Sulai akan tergantung pada tuan muda dalam populasi ini, jadi dia masih menekan emosinya.
Mengangguk dan berkata, ini tidak bisa dihindari. Di atas ring, tinju dan kaki bukan mata. Dia agak halus dan berani menerima tantangan saya, dan itu sudah mati. Orang berikutnya mengangguk. Itu bagus. Bukankah Anda selalu ingin dipromosikan menjadi murid batin? Tuan muda itu berkata, hal-hal hari ini sudah terpecahkan. Anda akan dipindahkan ke Black Rock Peak bulan depan dan membiarkan Anda menjadi orang dalam. Murid. Ketika Sulai mendengar kata-kata orang berikutnya, dia sangat gembira dan berkata, saya akan berterima kasih kepada Tuan muda terlebih dahulu. Menjadi murid batin adalah hal yang sangat mudah bagi anak-anak klan, tetapi Sulai, yang lahir di akar rumput, sangat sulit. Sulai telah berada di Xiaoyu Feng selama lebih dari 5 tahun, selama 5 tahun, kekuatannya telah membuat kemajuan besar dan dia ingin menjadi murid dalam. Tidak peduli gunung mana, perbedaan disiplin antara murid dalam dan murid asing sangat besar. Selama itu menjadi obat-obat yang digunakan oleh para murid dalam, berbagai bulan dan tempat pelatihan yang disediakan memiliki peningkatan yang signifikan. Namun, jika Anda ingin memasuki pintu dalam, Anda harus menonjol di antara puluhan ribu murid luar. Meskipun kekuatan Sulai baik, ia dapat peringkat 30 di pintu luar Xiaoyu Feng, tetapi setiap kali ia berjuang untuk posisi murid batin. Saat itu, ia gagal. Setelah 5 tahun menunggu, kesabaran Sulai akhirnya habis, sekarang seseorang telah membiarkannya membunuh Luo Zheng, dia dapat dipindahkan ke Black Rock Peak peringkat kedua, dan dia dapat dipromosikan menjadi murid dalam Black Rock Peak. Pasti godaan besar. Sulai tidak bisa tergoda. Adapun Luo Zheng yang baru saja memasuki Xiaoyu Feng, hidupnya adalah batu loncatan untuk masa depannya. Ketika saya memikirkan diri saya sendiri, saya segera menoleh, wajah Sulai tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan sedikit kegembiraan. Menunggu setengah jam di sini, Sulai, yang tidak sabar, merasa bahwa waktu telah berlalu terlalu lambat, dan pada saat yang sama ia memiliki keraguan di dalam hatinya. Anak itu tidak akan menyesal setelah perang. Orang-orang yang menunggu untuk menyaksikan perang di sini juga berbicara. Sebagai gerbang luar Xiaoyu Feng, kredibilitas setiap orang sangat penting. Jika tanggapan Luo Zheng dijawab, tetapi ia menyesal, kredibilitasnya merupakan pukulan yang cukup besar. Luo Zheng ini memperkirakan bahwa dia tidak berani datang. Dia berbicara besar, tetapi dia mundur. Orang seperti ini ditakdirkan untuk tidak memiliki masa depan. Ayo, aku tidak melihatnya. Lebih baik mengambil waktu ini untuk berlatih. Aku tahu bahwa kita memiliki kantong limbah lain. Setelah 1 jam, banyak orang kehilangan kesabaran dan bersiap untuk pergi. Sulai awalnya adalah anak yang akut, kiri dan kanan, DLL. Luo belum datang, Sulai juga sangat tidak sabar. Sulai, kamu mengatakan bahwa Luo Zhenghui berkelahi hari ini, mengapa belum muncul? Tanya keluarga Suge. Sulai menemani senyum dan berkata, meyakinkan, Zhu Guan, anak itu tidak berani datang. Zhu Guanxi mendengus, itu bagus, saya harap Anda tidak membuang waktu saya dan mengikuti instruksi tuan muda saya. Jangan berani. Kata Sulai Zheng, tetapi melihat sosok Luo Zheng berkedip, datang dari pintu ke meteor.